untuk ya 70 tahun itu dah bonus benar dari Tuhan. Ya kan? Dah bonus benar dari Tuhan. Kami ini tidak percaya yang menulis Alkitab itu, entah menulis Injil itu, entah menulis Al-Quran itu, dari mana bahasa mereka tuh bisa menemukan bahwa barang tuh firman Tuhan. Gitu, Kak. Mantap pemikirannya tuh. Sebenarnya kamu bukan kurang iman. Kamu sebenarnya tidak mahu beriman secara buta, membabi buta. Itu sebenarnya. Betul tuh. Itu jalan kamu betul tuh. Oh, luar biasa. Itu luar biasa kamu, Dek. Mau sapa dulu Salman. Ya. Sebentar saya sapa. Hola Salman, ¿cómo estás? Buenas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salman. Cepat. Ya Logos. Oh, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ¿Cómo estás? Alhamdulillah bien. Estás escuchando, ¿no? Sí, pero me perdí en un momento que justo me ocupé y estaba haciendo unas cosas, entonces le perdí el hilo al traductor. Vale. Ese dio un diálogo muy suave. El tío está perdiendo y está leyendo la Biblia y ahora intentando a caminar en un camino correcto. Pero estamos haciendo un debate muy suave, muy familiar. Dígame para qué. Bueno, estimado. Vale, bueno, pues nada. Vas a seguir, ¿vale? Sí, insya Lanjut. Allah. Iya, saya tuh kalau nggak nanti saya takut nggak punya kesempatan lagi bertemu Stari. Jadi saya mau keluarkan semua yang sudah saya kasih ke orang-orang juga hari ini. Terlepas Stari menerima atau tidak itu bukan lagi tanggung jawab saya, ya. Jadi gini Stari adikku, tadi kita sudah sepakat bahwa yang namanya kebenaran itu pasti menguntungkan dan tidak merugikan. Saya sudah buktikan komparasi. Oke, kita berarti gini, kalau sudah ada dua agama yang kita sudah skip, nggak skip satu, yang satu kayak nggak mungkin, nggak masuk akal. Tadi tarik bagus itu pertanyaannya. Siapa sih yang menulis Quran dan Bible? Oke lah, anggaplah kita dua-duanya nggak percaya nih sama Quran dan Bible ya adikku ya. Anggap nggak percaya. Nah, tetapi seperti yang Uni bilang tadi, Uni menantang satu orang siapapun gitu yang mampu menemukan kesalahan Quran dalam maksudnya adalah ajarannya, ternyata ada perintah yang gak masuk akal di situ atau merugikan orang lain, Uni mungkin berpikir lagi jadi Islam. Nah, kalau terkait kitab suci adikku, Uni mau mengajak Stari berpikir begini. Stari tahu tidak, di dalam keyakinan Islam itu Nabi Muhammad itu adalah orang yang ummi. Pernah dengar itu enggak? Izin Kak ya. Belum pernah nanya ke kawan. Nih, jadi dalam keyakinan Islam Nabi Muhammad ini adalah seorang manusia yang hidup di zaman Arab yang jahil, yang mana waktu itu belum ada fakultas SD, SMP, SMA, jadi tidak terbiasa belajar tulis membaca. Ya, nanti kita ke Bang Milo, tuh kajian Bang Milo. Bayangkan Stari, seorang manusia mengaku Rasul, tidak pernah baca tulis, nggak pernah mengkaji saintifik, tidak pernah lihat langit, nggak pernah ke laut, tidak pernah baca buku-buku. Tiba-tiba memberikan informasi bahwa nanti ubun-ubun ini tempat berdusta. Apa katanya di Quran? Nanti aku akan cabut ubun-ubun yang bisa berdusta. Tapi dia tidak mengatakan dari dirinya sendiri, cuman dia mengatakan bahwa itu ada firman Allah. Nah, itu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, Nabi yang tidak pernah baca tulis ini, yang ngapa kita tidak percaya kepada dia, kita nggak kenal dia, nggak pernah ketemu dia. Dia menyampaikan lagi nih kepada umatnya bahwa ternyata di dalam rahim perempuan itu ada 3 fase. Ada yang namanya itu janin yang disebut dengan halakah, yang mirip seperti lintah. Yang ketiga adalah ternyata pada saat teori bumi itu berputar pada porosnya, ya, teori geosentris, justru dia mengatakan bahwa yang beredar itu adalah bulan dan matahari. Coba kamu bayangkan, ini orang nggak pernah belajar,
nggak pernah baca buku-buku apapun, nggak pernah baca buku-buku kitab suci siapapun, tidak pernah mengkaji secara saintifik, tiba-tiba bicara tentang hal yang di luar pemikiran manusia. Dan ternyata 3 hal yang disampaikan ini ini cuma salah 3 aja loh. Saya masih banyak lagi data dengan Mamilo. Siap, Kak. Ternyata ketika diuji ribuan tahun setelah orang ini meninggal, halakah tadi yang dikatakan mirip lintah itu betul-betul seperti lintah menempel zigot yang calon bayi itu, menempel di rahim, menghisap darah, memiliki gigi-gigi, dan panjangnya betul-betul seperti lintah. Kok bisa gitu? Oh kebetulan. Kalau kebetulan kok betul sekali. Lalu ketika baru beberapa tahun yang lalu ada sebuah kajian akademis membuktikan yang namanya prefrontal cortex depan kita ini ternyata yang menjadi asbab kita bisa memilih untuk berbohong atau tidak. Kok bisa gitu? Ternyata pada saat teori yang berkembang tentang astronomi bahwa bumi yang memutari matahari, tiba-tiba dia bilang bulan dan matahari beredar juga. Terbukti ternyata matahari juga beredar pada sumbunya. Jadi kalau kita mau meragukan orang lain itu boleh saja. Tapi lihat orangnya dulu gitu loh, Dek. Kalau orangnya ini tidak pernah berbohong, Nabi Muhammad itu tidak pernah berdusta, dan silakan buktikan. Saya bisa buktikan Yesus berbohong loh dalam Bible loh, Dek. Wallahi saya punya datanya. Tapi saya nggak usah ke sana lah. Izin Kak ya, kalau untuk yang dibilang Kakak tadi bisa saya pelajari. Dalam berbohong itu di Injil mana Kak? Oke, sebelum ke sana saya fokus di Quran dulu ya. Siap, Saya Kak, sampaikan dulu ayat tentang pernyataan Nabi Muhammad bahwa ubun-ubun itu berbohong. Ini ayatnya yang ditunjukin sama Mamilo. Ini adalah boleh- Al-Quran. Boleh Silakan, nampak Mamilo. tak? Boleh nampak, Stari? Nampak Kak? Okey, Nampak? ayat ini menulis nasiyatin kazibatin khati'ah. Artinya apa? A lying sinful flock. Ataupun sebentar ni kenapa tak nampak ni? Okey. Ubun-ubun yang mendustakan lagi durhaka atau berdosa. Ni. Ni ayatnya ni. Ayat dalam surah kalau di sini ayat 9 surah Al-Alaq ayat ke-16. Nanti boleh baca Siap, Pak. Okey. Saya tunjukkan kajiannya boleh. Ini kajiannya. Kajian ini tahun baru ni. 2013 disiarkan, ya. The Truth About Lies, kebenaran tentang penipuan, the sign of deception. Artinya sign tentang penipuan. Okey. Apa yang mereka lakukan? Mereka pasang ni, okey. Ini alat sign dipasang ke kepala orang ni. Ya Bang, ya Bang. Okey, kemudian dia buat kajian kepada orang yang ramai. Kemudian orang-orang ini disuruh untuk menipu. Untuk mengesan di komputer, apabila orang menipu menciptakan sesuatu yang tidak ada, di wilayah mana di otak itu yang akan paling tinggi aktivitinya. Okey? Jadi, akhirnya mereka mendapati tempat penipuan itu adalah, okey, boleh tengok di sini, brain area appear to play a role in decision. Sebentar. Dia menunjukkan bahawa prefrontal cortex, iaitu di ubun-ubun itulah tempat menipu. Okey, saya tunjukkan gini je senang. Saya pergi ke Google. Okey. Kita tanyakan function prefrontal cortex ni. Okey. Oh, bahasa Melayu ya. Sebentar. Saya rasa bahasa Melayu. Kamu bisa bahasa Inggeris? Stari? Nggak bisa Bang. Okey. Saya ambil bahasa Melayu. Sorry. Melayu saya bisa Bang. Okey. Fungsi prefrontal cortex. Itu. Lihat. Okey, mula-mula kita tengok image ni dulu ya.
Okey, ini kan leher ni, kan? Ya, Ini prefrontal cortex bahagian depan, artinya dia ubun-ubun, ya, betul kan? ya bang, ya bang. Okey, sekarang kita lihat. Ini kajian baru ni. Okey, apa fungsi prefrontal cortex? Membuat keputusan, membantu anda menimbang pilihan dan memilih tindakan terbaik, perancangan, menguruskan langkah-langkah untuk mencapai matlamat jangka panjang, menyelesaikan masalah, kawalan diri dan emosi, pengawalan emosi, muhasabah diri, memori kerja, personality sosial, ekspresi personality, tingkah laku sosial, nampak ni? Akhlak, artinya kamu berbuat baik, buat jahat, kamu ni orang suka menghujat atau tidak, semua dikawal oleh prefrontal cortex. Nampak di sini? Ya bang, nampak bang. Makanya sebab itu di dalam Al-Quran disebutkan dalam surah Al-Alaq, lying ni maksudnya menipu. Sinful ni maksudnya berdosa. Maknanya di sini ubun-ubun yang menipu, ubun-ubun yang berdosa. Faham tak di situ? Okey? Tu ubun-ubun. Nampak tu ubun-ubun, pendusta. Okey? Kalau klik sini, salah atau durhaka, maknanya yang berdosa. Jadi bagaimana kalau kita lihat ya, Nabi Muhammad ini yang dia lahir pada zaman jahiliah, zaman tidak ada ilmu pengetahuan, tidak ada universiti, tidak ada kajian tentang otak, tidak ada kajian tentang komputer untuk melihat aktiviti tadi tu. Dia boleh mengatakan ayat sebegini tepat, mengatakan dia boleh mengetahui bahawa tempat menipu itu adalah di bahagian prefrontal cortex. Melainkan memang dia dapat maklumat terus daripada Tuhan. Faham tak? Faham ke? Ya bang, ya bang, ya bang. Itu baru satu ya. Itu satu. Kalau saya nak, saya boleh tunjukkan puluhan malah ratusan ayat dalam Ya. Al-Quran yang kita boleh memahaminya selepas kita memahami sains. Dan Artinya ada terbukti juga, gitu. dan ada satu hadis daripada Rasulullah ketika Rasulullah sebelum dia wafat, sebelum dia meninggal dunia. Rasulullah mengatakan dalam satu khutbah wida, artinya macam ceramah terakhir sebelum wafat. Rasulullah kata, hendaklah kamu, masa tu di depan orang ramai ya, ada kalau tak silap dalam hadis tu hampir 100,000 orang. Rasulullah berkata, hendaklah kamu yang hadir di hadapanku hari ini menyampaikan ajaranku kepada orang-orang yang tidak hadir pada hari ini. Dan mereka semua nanti menyampaikan kepada orang-orang lain secara berterusan. Sehingga yang maknanya terus turun-temurun generasi ke generasi. Dan Rasulullah kata apa? Sehingga nanti orang yang terakhir menerima ajaranku lebih faham apa yang aku ajarkan berbanding kamu yang mendapatnya terus dari aku. Tu. Jadi artinya Nabi Muhammad sendiri sudah menubuatkan atau sudah meramalkan, sudah menjangkakan bahawa orang terakhir mendapat pengajaran Nabi Muhammad itu akan lebih faham berbanding orang yang dapat bertemu Nabi Muhammad dan mengambilnya dari dia terus. Sebenarnya orang yang terakhir nanti lebih faham. Kerana apa? Karena sudah bisa Faham. membuktikan. Iya, ada AI, ada teknologi, ada komputer dan lain-lain. Begitu. Jadi Betul. di situlah menunjukkan bahawa Nabi Muhammad ini bukan manusia biasa. Dia ni bukan orang yang cakap ikut nafsunya atau berbohong sesuka hati, hanya nak kumpul-kumpul orang, nak kumpul donasi untuk buat cult gitu, bukan. Kultus gitu, bukan. Memang dia dapat maklumat daripada Tuhan. Dan sehingga ke hari ini, banyak lagi kalau saya nak, mungkin satu hari tak sempat nak tunjukkan, terlalu banyak sebenarnya ayat-ayat dalam Al-Quran. Nanti boleh kita kasih dia bang, kita kasih mumpung dia masih di sini. Nah, nanti kita akan kasih lagi, itu baru satu. Kita punya kajian, bahkan Bang Milo punya kajian banyak. Nanti kita Banyak kasih nih. ke kamu, mudah-mudahan malam ini setelah kami sampaikan itu terpulang kepada kamu nanti. Nah, karena Bang Milo sudah menunjukkan amazingnya Quran, benarnya Rasulullah dengan lisannya yang tidak pernah berbohong, dan bahkan saya tantang seluruh makhluk di dunia ini untuk membuktikan Nabi saya pernah berbohong. Saya bisa buktikan Yesus pernah berbohong. Saya janjikan tadi kan, Bang Milo menunjukkan amazingnya Quran, saya menunjukkan betapa mengerikannya Bible kalau diimani. Tadi saya sudah tunjukkan ajaran yang diperintahkan membenci. Sekarang saya mau tunjukkan kepada saudari Stari 3 ayat
bahwa ayat ini berpotensi menuduh Yeshua berbohong. Pertama saya akan tunjukkan Lukas pasal 24 nomor 46 ya. Nih, saya tunjukkan di sini. Kita langsung aja. Ntar mana nih? Saya buka kamera lagi di sini. Ntar nih. Nah, saya besarkan ini dulu. Sorry. Tadi bisa lihat di ini ya di layar ya. Saya bacakan kitab Lukas pasal 24 nomor 46 ya, Dek. Ya. Siap, Tadi Kak. bisa lihat. Nah, kita baca di sini ya. Ini Yesus berkata karena warna merah di sini. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian. Nah, konteks ayat ini bicara tentang ada nubuatan yang tertulis dalam kitab Perjanjian Lama, ya. Apa katanya di sini? Ada tertulis demikian. Mesias harus mati, menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Jadi di sini konteksnya Yeshua itu bilang ada tertulis di kitab terdahulu, kitab para nabi dan kitab Taurat dan kitab Mazmur. Tulisannya tuh begini bunyinya, Mesias harus mati dan bangkit di hari ketiga. Saya tantang seluruh umat Kristen kalau mampu mencari ada ayat itu di dalam kitab Perjanjian Lama, Mazmur, Taurat, kitab Neviim. Saya kasih duit 2 juta. Malam ini. Kalau minggu depan nambah lagi 3 juta. Bulan depan nambah jadi 10 juta. Silahkan tunjukkan kepada saya kalau memang ada ayat itu yang dikutipkan Yesus. Yesus mengutipkan sebuah ayat, tunjukkan kepada saya di mana itu tertulis. Kalau tidak ada tertulis, pertanyaannya, ini Yesus salah kutip atau dia membohongi bahwa ayatnya ada tapi nggak ada? Atau yang lebih masuk akal adalah penulis kitab ini berbohong atas nama Yesus. Saya sudah 7 tahun baca Bible. Saya nggak pernah temukan itu. Makanya saya berani bertaruh duit 10 juta. Nah, Itu inilah. satu. Oh, siap, Kak ya. Itu satu. Satu ya. Saya potong, Kak ya. Kembali ke yang tadi itu. Kembali ke yang tadi, mana yang harus saya percaya? Tah itu Al-Quran. Di ending. Jangan dulu sekarang. Masih nanti di ending. Setelah kita ngobrol ini, nanti kami akan kasih closing yang manis buat Stari sebagai Kak. gambaran. Ya, Saya Bang Milo kasih satu bukti bahwa Al-Quran itu terbukti secara saintifik. Bahkan saya menantang tunjukkan Nabi Muhammad pernah berbohong. Saya bayar juga kalau ada yang mampu ya. Ada yang mampu nanti menunjukkan Nabi Muhammad pernah berbohong. Nanti Bang Mesia bayar duitnya 10 juta itu. Yakin saya itu ya. Kalau ada yang mampu lo nunjukin Nabi Muhammad pernah berbohong. Nah sekarang saya Itu tunjukin. nggak apa-apa. Saya bayar pun nggak apa-apa. Nih satu lagi nih buat story sebelum Bang Milo kasih kajian tentang Quran lagi, pembuktian Quran itu terbukti secara saintifik. Sekarang saya tunjukkan kepada Stari satu ayat lagi ya. Ini adalah sebuah justru ayat ini kalau diterima pernyataannya justru membenarkan Islam. Di dalam Matius pasal 16:24 apa tertulis di sini? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang Ada Ustadz hadir Wafi di di sini. bawah. Oh ya. Ustadz Wafi nih, Ustadz Wafi. Bentar. Ya. Naik Ustadz. Nah ini ya, saya bacakan ya. Sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai raja dalam kerajaannya. Jadi pertanyaannya adalah siapa orang yang tidak akan pernah mati itu sampai Anak Manusia yang adalah Yesus turun? Gak ada dek, semua udah pernah mati. Jadi apakah mungkin seorang nabi berdusta? Lihat di Ulangan 18:20, seorang nabi yang dengan berani mengatakan sesuatu yang tidak difirmankan Tuhan, nabi itu harus mati. Jadi tidak ada sama sekali terbukti bahwa akan ada yang hidup yang pada waktu itu hadir yang masih hidup sampai detik itu nggak ada. Tidak ada sama sekali. Itu dua. Yang ketiga yang paling fatal nih.
Stari pernah dengar Yesus bilang begini nggak waktu dia di tiang salib? Hari ini juga kau bersamaku di Firdaus. Pernah dengar ayat itu? Belum pernah Kak. Nih saya kasih ayatnya ya. Assalamualaikum Ustadz Wafi. Ini terakhir dari Uni. Nanti boleh Ustadz Wafi dengan Bang Milo mungkin. Assalamualaikum Ustadz Wafi. Ustadz debat sama Gilbert kapan Ustadz? Nanti kalau gitu. Ustadz Wafi belum ini. Nah ini Uni kasih kamu ayatnya. Lanjut dulu. Ya oke. Nih ya. Ini Lukas pasal 23 nomor 43. Konteksnya adalah Yesus bicara kepada orang yang sama-sama mati disalib sama dia. Kamu mungkin cari tahu nanti ayatnya. Catat kalau perlu di ayat-ayatnya deh. Ya, Catat, tanyakan sama pendeta. Nih. Lukas pasal 23 nomor 43. Apa kata Yesus di sini? Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Pertanyaannya, orang Kristen percaya hari itu Yesus mati masuk ke alam maut atau ke Firdaus hari itu? Izin kayak untuk itu saya kurang paham Kak. Nah, orang Kristen percaya bahwa Yesus hari itu mati masuk ke alam maut 3 hari lalu bangkit baru 40 hari kemudian naik ke surga. Artinya kalau Yesus hari itu tidak pernah ke Firdaus, dia berbohong. PHP. Dan saya tidak percaya itu kalau dia berbohong. Saya sebagai seorang muslimah gak mungkin percaya bahwa yang namanya Yeshua itu pendusta. Maka apa yang terjadi? Apa yang dikatakan Al-Quran saya dan Nabi saya? Sebenarnya yang terjadi adalah para penulis-penulis palsu telah membuat pena itu kitab itu menjadi tipu. Dan itu ada di dalam kitab Yeremia sebagai nubuatan bahwa nanti kitab yang dipegang oleh Musa dan Nabi Isa ini akan dijadikan tipuan. Terakhir sebelum ke Bang Milo, saya kasih datanya, bahkan ini dinubuatkan di dalam kitab Yeremia, ya, bahwa nanti orang-orang penipu-penipu ini akan membuat kitab itu menjadi kitab dusta. Yeremia pasal 8 nomor 8. Ini ayatnya. Terakhir dari saya, sebelum nanti kamu kita kasih kajian pembuktian kebenaran Islam lagi. Jadi nanti kamu yang pilih mana yang benar, mana yang tidak, kamu nanti yang pilih. Saya tunjukin ini terakhir. Kenapa jadi bisa begitu? Kenapa jadi banyak seolah-olah Yesus berdusta? Ternyata di sini dikatakan di Yeremia, bagaimanakah kamu berani berkata kami bijaksana dan kami mempunyai Taurat? Tuhan, sesungguhnya pena palsu penyurat sudah membuatnya menjadi bohong. Itu nubuatannya. Nah, inilah bukti bahwa kitab yang dipegang oleh teman-teman Kristen itu sudah berubah-ubah seperti yang Allah firmankan dalam Quran dan Nabi kami sampaikan dalam riwayat hadis. Nah sekarang kita pembuktian lagi nih bagaimana Islam itu sebagai agama yang datang dari orang yang tidak pernah berdusta, yang perkataannya terbukti secara ilmu saintifik benar gitu. Silakan Bang Milo. Saya katakan tadi saya ada ratusan, tapi saya ambil yang sebagian-sebagian je lah ya. Okay, contoh, saya tanyakan kepada Google, berapa banyak fasa perkembangan manusia dalam rahim ibu? Okey, saya search. Okey, apa yang keluar di sini? Apa dia kata? Perkembangan manusia dalam rahim ibu itu terbagi kepada 3 fasa utama. Fasa prenatal, germinal, embryonal dan fetal. Okey. Ini kajian zaman moden. Zaman moden ni. Germinal, embryonal dan fasa fetal. Ini kajian ini jika tidak ada teknologi, jika tidak ada mikroskop, jika tidak ada universiti, orang tak bisa tahu ni. Sebab mustahil orang boleh belah perut orang atau bagaimana untuk dapat pengetahuan tentang 3 fasa ini. Ya Bang, Okey. ya Bang, ya. Ini zaman sekarang lah orang boleh tahu. Tapi kamu lihat dalam Al-Quran. Tadi ditunjuk berapa tadi? Ditunjuk 3 fasa Ni 3 fasa utama Jelas Baik. Bang. Di dalam Al-Quran surah apa ni? Surah Al-Imran ayat ke-6. Ayatnya berbunyi khalaqakum min nafsin wahidatin summa ja'ala minha zawjaha wa anzala lakum minal an. Okey ni semua ni Mana perkataan khalaqa min? Ni. Nampak tu 3.
Okey, kegelapan. Allah sebut dalam Al-Quran, manusia dalam, okey, saya tunjukkan dia punya terjemahan dia. Dia menciptakan kamu dari seorang diri, kemudian dia jadikan darinya isteri dan dia menurunkan untuk kamu 8 ekor yang berpasangan dari binatang ternak. Okey. Dia menjadikan kamu dalam perut ibumu. Ya. Kejadian demi kejadian dalam 3 kegelapan. Nampak tu? Lihat ni. Ya bang. Kelihatan, Kelihatan tak? 3 kegelapan itu. kelihatan bang. Ya. Dan di sini pun ada tadi. Kalau kita klik sini ni, ditunjuk tu. 3 kegelapan. Di dalam rahim ibu. Bagaimana Nabi Muhammad yang tidak tahu baca menulis, ketika itu tidak ada mikroskop, ketika itu tidak ada universiti, tidak ada kajian tentang kelahiran, kajian tentang perkembangan manusia di dalam perut ibu, boleh menyebutkan dengan tepat ada 3 fasa perkembangan manusia dalam rahim ibu, melainkan ayat ini turun dari Allah, dari pencipta manusia itu sendiri. Ini baru 2 ya. Ada ratusan saya pesan dengan kamu tadi. Masuk akal juga bang ya. Itu. Dan Ini kenapa kamu dan kenapa ia terjaga? Kenapa maklumat itu boleh sampai kepada kita sampai hari ini? Kerana Al-Quran itu ketika turun kepada Nabi Muhammad, langsung ditulis. Selepas ditulis, terus dihafalkan. Untuk pengetahuan kamu, kalau kamu tak tahu, di dunia ini ada jutaan, malah ratusan juta orang yang menghafal ayat-ayat Al-Quran. Maka, tidak, dan satu-satunya buku di dunia ini yang sentiasa dihafalkan. Malah, orang Islam itu lahir anak umur baru 6-7 tahun, terus dihantar ke sekolah untuk menghafal Al-Quran. Dipanggil sebagai hafiz ataupun preserver. Orang yang mempelihara Al-Quran tu. Supaya firman Allah tu terus dari generasi ke generasi tidak akan terusik, tidak terkacau. Saya baru tunjukkan kamu 2 ya. Saya akan tunjukkan, saya janji ratusan. Kalau kamu mampu nak dengar dia, itu saja. Okey. Ya, Nampak ya? Jadi tadi pertanyaan kamu adalah mana yang harus saya ikuti? Kamu tuh punya akal dan punya hati nurani untuk memilih sebetulnya, dan kami nggak perlu pengaruhi kamu. Kami cuma cukup lakukan perbandingan pembuktian. Seperti itu, Stari. Nah, sebelum ke Ustadz Wafi, mungkin Stari apa kira-kira yang mau disampaikan? Cuma itu ya kak, keraguan dalam hati. Mana yang harus diikuti, saya gitu kak. Ya, insya Allah kamu sudah tahu jawabannya sebenarnya. Posisi ini Ya. kan saat kan saya ini kan dari Katolik, habis itu lari ke bukan lari ya, pindah ke Protestan. Mhm. Entah Saya mungkin paham. iman saya yang kurang. Nggak apa-apa. Silahkan kamu malam ini, besok, kapanpun merenung dan Ya, Uni untuk akan standby follow merenungkan. akun ini. Silakan. Kamu masih punya waktu. Allah masih memberikan kamu kesempatan untuk bahkan malam ini ada di sini. Entah kamu sengaja atau tidak, kamu berada di sini. Banyak contoh yang akan ditunjukkan oleh Bang Milo terkait bahwa apa yang disampaikan Nabi Muhammad itu bukanlah kebohongan, tapi terbukti secara medis dan ilmiah. Sementara saya juga sudah tunjukkan perkataan-perkataan Yesus yang kalau diinikan secara logika nggak masuk akal gitu. Bahkan ajarannya pun nggak masuk akal. Nah, karena ini ada Ustadz Wafi. Sebelum kita lanjut terkait tentang pembuktian kebenaran Quran, nanti Bang Milo juga ada satu eksperimen lagi pembuktian bahwa Al-Quran itu benar. Tapi kita sapa dulu Ustadz Wafi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. How are you, Ustadz? How are you today? Alhamdulillah, I am fine. Insyaallah kita Alhamdulillah, very ini good Ustaz. yes, Okay, Ustadz. because Let it me is my explain. business. Ya, Let me explain first. Steri looking for rule, way. Arul itu nama anak saya ini. Arul. Arul. Iya. True way, true way. Ustadz.
So Bang Milo and me try to explain. Bang Milo approve the Quran is true, and I am proof the Bible is not true. Maybe Ustaz Wafi want to talking something here. It's okay, please. Back Okay. with Indonesia ya. Bahasa Melayu, bahasa Indonesia aja Pak Ustaz. Iya, jadi kalau kita menelaah kitab suci dari sisi sains, kita tidak akan pernah mendengarkan istilah pelajaran di barat itu Bible dan sains, itu nggak ada. Apalagi Taurat dan sains itu tidak akan pernah ada. Tetapi ketika kita melihat kajian di barat, Al-Quran dan sains itu sangat banyak kita temui. Dari sana kita bisa tahu minimal ada satu hikmah yang bisa kita petik. Yang membuat, maka dialah yang tahu buatannya. Jadi ketika ada orang yang membuat sebuah mobil, maka dia akan lebih tahu apa isi dan bagaimana aktivitas mobil tersebut. Sama seperti Mas Tari punya rumah, maka dia yang paling tahu isi rumahnya daripada orang lain yang tidak pernah tinggal di rumah tersebut. Nah, maka begitu pun dunia ini. Kalau kita ingin mengetahui siapakah penciptanya, ya dialah yang paling tahu terhadap ciptaannya. Maka dialah sang pencipta. Maka lucu ketika ada sang pencipta, sang maha pencipta tidak pernah tahu terhadap apa yang dia ciptakan. Itu sangat lucu. Makanya Al-Quran itu selalu berbicara tentang astronomi, berbicara tentang biologi, berbicara tentang sains secara umum itu sering. Misal dalam langit saja, langit Allah mengatakan bighairi amadin kama tarawunaha, kami menciptakan langit tanpa tiang sebagaimana yang kamu lihat semua. Nggak ada tiangnya langit itu, Allah mampu. Tetapi Bible menarasikan langit bertiang. Nah itu kan kita bisa tahu kan mana yang benar, mana yang enggak. Atau ketika Allah mengatakan waja'alna al-laila libasa waja'alna an-nahara ma'asya, kita jadikan siang untuk kalian bekerja mencari rezeki, dan kita jadikan malam untuk kalian tidur istirahat. Dan kita lihat selama ini dokter menganjurkan kita kalau malam ya tidur, kalau siang ya mencari rezeki. Apakah itu kebetulan? Oh tidak, jelas itu tidak mungkin kebetulan. Karena itu tercatat sudah 1400 tahun yang lalu. Tidak ada sebuah kebetulan itu atau kebohongan yang bertahan sampai ratusan atau bahkan ribuan tahun. Kalau mau berbicara sains, maka di mana-mana temanya itu mesti Al-Quran dan sains. Apakah kita bangga? Enggak sebenarnya. Kita nggak bangga-bangga banget ketika ada profesor doktor yang ahli dalam pakar biologi membenarkan penelitiannya melalui Al-Quran. Kita nggak bangga. Kenapa? Kita lebih bangga Tuhan kita yang telah menyampaikan itu sebelum mereka lahir. Apakah kita merasa bangga ketika ada pakar sains menemukan gunung yang berwarna-warni dan itu tercatat di dalam Al-Quran? Oh enggak kok, kita biasa saja. Kenapa? Karena itu sudah lebih diketahui oleh para nabi dan sahabat kita jauh sebelum para ahli sains lahir. Jadi kita lebih kagum kepada para sahabat, kepada para rasul yang sudah mengabarkan itu jauh sebelum teknologi itu dan di era globalisasi ini sudah meluas. Sebelum itu, kabar itu sudah tercatat secara maksimal. Nah, sehingga bagaimana kemudian status para pakar sains yang membenarkan kajiannya yang ada di dalam Al-Quran? Itu hanya sebagai verifikasi bahwa penelitian yang dilakukan secara maksimal itu pernah tercatat di dalam Al-Quran. Sudah, itu saja. Apakah hanya itu makna Al-Quran? Oh tidak. Itu yang harus kita pahami. Al-Quran tidak hanya bermakna itu. Al-Quran bisa jauh lebih dalam daripada makna tersebut. Misalnya, Rasulullah mengatakan 1400 tahun yang lalu bahwa gedung tinggi dan hijau-hijauan akan menyeluruhi atau membentang di tanah Arab. Itu kan keren banget. 1400 tahun yang lalu ketika tidak ada pepohonan kecuali kurma dan semacamnya. Tidak ada teknologi di tanah Arab yang membentang luas. Lalu Rasulullah mengatakan nanti di akhir zaman Arab akan banyak
taman-taman, hijau-hijauan, dan gedung-gedung yang sangat tinggi. Dan itu gedungnya akan berdekatan. Itu disampaikan oleh Rasulullah sudah jauh ketika Arab belum ada apa-apa di sana. Gitu loh. Sehingga kalau kita mengatakan bahwa oh, sains ternyata membenarkan Al-Quran, oke, itu menurut mereka, tapi tidak menurut saya. Kalau menurut saya, Al-Quran justru lebih bisa membenarkan apa yang belum terjadi, bukan hanya apa yang sedang terjadi. Karena itulah tanda bahwa Al-Quran adalah benar-benar firman dari Sang Maha Pencipta. Yang namanya Sang Maha Pencipta pasti lebih tahu tentang ciptaannya daripada orang lain yang tidak menciptakan. Begitu. Itu mukadimah dari saya dulu. Sekian, terima kasih. Terima kasih Ustaz Wafi. Jadi kepada Sari, lagi-lagi di sini kamu beruntung ya. Kenapa Uni katakan termasuk beruntung? Karena qadarallahnya ketika kamu masuk di room Uni, kamu dipertemukan dengan Ustaz Wafi dan Bang Milo yang mudah-mudahan ya menjadi asbab kamu tahu mana benar mana salah. Di sini kami tidak memaksa, tapi kami hanya menginformasikan dan pilihan ada di tangan kamu. Mungkin Bang Milo juga mau menambahkan pembuktian lainnya. Begitu, Staria. Nanti kamu boleh tanya tentang kaidah Islam apapun kepada Ustadz Wafi. Nanti beliau akan menjawab insya Allah. Dan Uni mungkin akan istirahat, tapi komalnya tetap jalan. Lanjut Bang Milo, Ustadz Wafi dan Bang Mesia. Insya Allah nanti Bang Mesia yang pandu menjadi moderator. Begitu. Siap. Lanjut. Terima kasih ya. Ya, tadi kan Uni mengatakan tentang bagaimana perintah Allah itu sebenarnya baik untuk manusia. Kan dia katakan gitu kan. Jadi saya sekarang ni nak membuktikan bagaimana solat, iaitu perintah Allah, itu baik untuk manusia. Di tangan saya ini ada satu yang dipanggil oximeter. Oximeter ini dulu popular ataupun terkenal ketika COVID. Kerana kalau tengok dekat bacaan ni ya, nampak kan? Di bahagian yang nombor 99 itu artinya oksigen saya pada tahap yang bagus. Manakala yang bawah itu 141, 140 itu adalah kiraan degupan jantung saya per minit. Okey. Saya sekarang dalam keadaan berdiri, lihat tu kaki saya. Saya nak tunjukkan apabila kita sujud. Lihat ya. Saya sekarang lagi sujud. Saya cuba sujud perlahan-lahan. Dari tadi 140 lebih, saya punya tekanan jantung menurun. Lihat tak? Ya bang, siap bang. Nampak ya? Ya bang. Okey. Apa yang saya nak sampaikan di sini? Sebentar ya. Dengar tak suara saya? Dengar bang. Dengar suara tak? Dengar bang. Okey. Ketika kita berdiri seharian, sama ada kita bekerja, kita berlari, kita berjalan dan lain-lain, jantung kita ini perlu mengepam dengan kuat. Kerana apa? Jantung kita ini perlu menghantar darah ke otak. Dan otak itu tempatnya tinggi berbanding jantung, maka dia memerlukan degupan yang lebih kuat. Ada begitu. Tetapi apabila kita sujud ketika solat, jantung itu sudah di bawah. Jadi jantung kita tidak perlu lagi mengepam dengan terlalu kuat. Kerana sudah dibantu oleh gravitas. Begitu. Cuba Stari bayangkan. Katalah umur Stari sekarang 25 tahun. Artinya, sejak 25 tahun dahulu sampai ke saat ini, jantung Stari tidak pernah berhenti berdegup. Kerana kalau berhenti, nescaya Stari akan mati. Setuju atau tidak? Setuju bang. Ya. Maka, jantung kita itu yang setiap hari perlu dipam itu, capek, penat. Betul tak? Ya bang, benar bang. Maka kita perlukan waktu-waktu tertentu merehatkan dia.
supaya tidak terlalu stres, tidak terlalu bekerja terus ni, tak berhenti-henti. Dan cara untuk merehatkan dia ialah dengan cara bersolat. Nampak? Saya tunjukkan tadi, daripada 140 lebih tekanan jantung saya, apabila saya sujud, terus turun 100 lebih. Sebenarnya boleh turun lagi tu. Kalau saya sujud lebih lama, akan turun sampai 70. Itu adalah kaedah. Sebab itu kalau kita lihat, kita mungkin bertanya, kenapa ya orang Islam itu diperintahkan Tuhan sehari sampai 5 kali perlu bersujud ni? Dan setiap solat tu ada yang sujudnya lebih tu. Contoh, solat zuhur. Sujudnya sampai 4 kali kerana 4 rakaat. Solat asar 4 kali sujud lagi. Solat maghrib 3 kali sujud. Solat isyak 4 kali sujud. Solat subuh 2 kali sujud. Dan kalau kita lihat Rasulullah itu malamnya tu solat tahajud. Dan itu ada perintah dalam Al-Quran tu. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak tu ada perintah untuk sujud pada orang tidur, diperintahkan untuk sujud. Dan sujud kalau Rasulullah tu kita lihat dalam hadis, Rasulullah sujud tu sampai 20 minit. Lama sujudnya, maknanya dia betul-betul merehatkan jantung. Jadi jelas dan nyata apa yang Uni katakan tadi, perintah Allah kepada manusia itu selain untuk mengikut, tunduk dan patuh kepada Allah, dia juga baik untuk kesihatan manusia. Begitu kira-kira lebih kurang yang saya nak tunjukkan. Dan saya tunjukkan secara terus kepada Stari. Alat ini kalau kamu pergi ke hospital, rumah sakit, selalu orang yang koma atau yang tidak sadarkan diri akan dipasangkan alat ni. Pernah lihat tak? Pernah bang. Nanti disambung ke komputer, kamu boleh lihat jantungnya tu gerak, hidup ke mati tu. Kalau nanti sudah mati, net. Kalau tak dia tet kan gitu kan? Betul tak? Ini alat ni. Saya tunjukkan secara terus kepada kamu bagaimana dengan bersolat sahaja, degup jantung kamu itu akan turun. Degup jantung kamu itu akan terus makin rendah. Dan bagaimana juga dalam Al-Quran Allah sebutkan, mengingat Allah itu akan memberikan kamu tenang. Kolbu kamu tenang. Kolbu itu apa? Kalau dari istilah bahasa Arab, kolbu itu maksudnya jantung. Begitu. Berarti bang ya, saya Joget-joget di gereja jantung kamu udah stres itu. Lanjut. izin Kak ya bang ya. Silakan. Berarti kalau untuk sholat tuh dalam hitungannya dalam bahasa kita sehari-hari atau bahasa medis tuh itu yang disebut relaksasi itu bang ya gitu Kak. Gitu, Betul, kan, merehatkan jantung. Betul. Oh ya. Dia perintah Allah, tetapi apabila kita kaji, rupanya baik untuk kesihatan. Saya belum pergi ke puasa lagi ni. Ada kajian tentang puasa juga. Yang mengkaji itu bukannya orang Islam, tetapi orang Jepun. Namanya Yushonori Ohsumi. Ada kajian tentang puasa. Bagaimana berpuasa itu sebenarnya kamu menyingkirkan sel-sel yang rosak, kamu menyingkirkan atau membuang bahan-bahan organel dalam tubuh yang toksik kerana kamu berpuasa. Sekiranya kamu tidak berpuasa, perkara itu tidak boleh berlaku. Makanya sebab itu orang-orang barat selepas mengetahui kajian tentang Yushonori Ohsumi, mereka mencipta satu rawatan atau terapi untuk menghapuskan kanser yang dipanggil intermittent fasting. Itu ada tu. Kebenarannya Ya, masing-masing. Kan Iya. kebenaran Islam. Apa gitu kebenaran toh. Kristen? Kebenaran Kristen Ya, apa ya coba? kebenaran Kristen sendiri. Apa? Nggak bisa jawab kan? Yesus ditanya oleh Pilatus, Yohanes Ada kebenaran 18:38. Kristen Kang Chan, Apa? ada Tuhannya berkolor, kan bener itu. Kristen punya kebenarannya sendiri, Islam punya kebenarannya sendiri, kan gitu. Quran mengatakan kebenaran al-haqqu mir rabbikum. Kebenaran itu datang dari Tuhanmu. Apa? Iya, Al-Quran misalnya ada gini, kebenaran. aku Sebentar. bertanya aja. Al-Quran. Nah. Bertanya ya. Anda Gini, masuk gini. Islam sebentar, Bang. Anda masuk Islam. Apa itu kebenaran? Bisa jawab. Kebenaran itu datang dari Tuhanmu. Apa? Al-Quran. Berikan dalam Al-Quran yang mengandung kesalahan. Gak pernah ada 1400 tahun. Pede kita. Sekarang tanya ke Kristen. Apa itu kebenaran? Jangan kan Kristen. Tuhannya aja ditanya oleh Pilatus. Yesus, apa itu kebenaran? Apa jawaban Yesus? Nih jawaban Yesus. Gimana? Malah. Itu. Ini aku jawab bertanya Yesus. saja. Ini kan soal kebenaran nih, soal kebenaran. Aku bertanya tentang puasa aja, tentang puasa.
Kan puasa itu dikatakan orang-orang yang beriman diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Yang sebelum kamu ini siapa? Para nabi semuanya. Nabi Yesus, Nabi Musa, Nabi Daud. Oke. Menurut catatan Quran sendiri, Musa, Isa, dan nabi-nabi sebelumnya itu berpuasa berapa hari? Tidak disebutkan detailnya. Likulli ja'alna minkum syir'atan wa minhajan. Setiap kaum itu punya syariat dan manhajnya masing-masing. Begitu. Tidak disebutkan satu-satu. Apa harus disebutkan satu-satu gitu? Daud sekian, Musa sekian, Bukan, Nggak efektif. Saya bertanya menurut Quran itu berapa hari? Nggak Atau disebutkan menurut Kang detailnya. Jan? Nggak disebutkan. Yang disebutkan prinsipnya. Likulli ja'alna minkum syir'atan wa minhajan. Bab syar'u man qablana. Apa? Setiap umat itu punya syariat dan jalannya. Contoh, saya contoh. Tidak detail. Ngapain detail? Orang perpres itu tidak akan mengatur yang detail seperti RT, RW atau peraturan desa. Desa di Indonesia desa paling kecil. Contoh, dulu orang bertobat zaman Nabi Musa, sebagian zaman Nabi Musa. Uqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum inda barikum. Bunuhlah diri kalian sendiri. Itu lebih baik bagi kamu. Sebagai bentuk pertobatan seperti disebutkan dalam buku Kejadian, sama kan? Sama. Tapi setelah zaman Nabi Muhammad, la taqtulu anfusakum. Jangan kau bunuh diri kamu sendiri. Sama. Jadi setiap kaum itu punya jalannya. Syariat itu jalan lah. Jalannya. Manhaj itu signage, ada lampu. Makanya disebut metode. Cara kita melalui jalan itulah gitu. Punya masing-masing. Tidak disebutkan Daud puasanya bagaimana, Salomo puasanya bagaimana. Nggak efektif. Seperti Anda minta begini, memasukkan bagaimana cara membersihkan selokan di perpres. Nggak efektif, diketawain. Makanya Quran memberikan prinsipnya likulli ja'alna minkum syir'atan wa minhajan. Pilihan sekarang mah. Jadi apalagi Islam dan Kristen itu sudah jelas. Kristen Tuhannya berkolor, Kristen kamu yang berdosa, Tuhan yang berkolor itu yang menanggung dosa. Memang itu yang ditampakkan di Google. Lihat di Google Tuhan yang berkolor. Puasa, bukan kolor. Loh itu yang paling Topiknya depan lagi kok. puasa. Itu siapa? Saya nanya ke Kristen kan, itu siapa yang di atas yang tulang rusuknya kelihatan? Oh itu Yesus, sampai kolor itu. Tuhanmu, iya Tuhanku, kata dia gitu. Bukan aku yang bilang. Gitu, tinggal pilihan aja. Ini sekarang pilihan aja. Nggak ada. Kadang gini, mencari itu seperti apa ya? Mencari itu kayak semacam perisai gitu. Untuk apa? Ngapain bisa mencari orang sudah jelas gitu. Kayak menunda apa ya? Bukan menunda lah. Kayak perisai untuk mengulur gitu aja. Bermanja-manja di dalam kesesatan. Nggak ada waktu, habis waktu. Mending lebih baik masuk neraka aja lah. Saran saya malah. Iya. Berarti izin Karena aku kan bertanya toh Kang Jan. Kalau untuk ajaran Kristen tuh dah pasti calon masuk neraka atau gitu, Bang Mas. Di luar Islam, Pak. Kalau tidak meyakinkan, nggak masuk akal, Pak. Misalnya Allah nih Tuhan, Anda presiden misalnya. Terus Anda tolak Presiden Prabowo, Anda tolak KTP Indonesia, Anda tolak Indonesia. Bentar dulu, bangunin anak dulu ya, bentar aja, semenit. Siap. Bang Story, boleh masuk nggak aku dikit? Siap, izin Bang, silakan Bang. Oke, gini Bang, kan ini ada kue. Bagaimana cara memilih kue yang baik dan benar itu? Nah, agama itu seperti itu. Ada caranya supaya kita bisa memilih agama. Karena gini, kalau dalam perspektif kita pribadi, sesuai selera kita, di situ sekarang kita sulit menemukan kebenaran itu gitu Bang. Jadi kita harus nyarinya apa? Nyarinya ya kita harus tahu cara nyari yang benar seperti apa. Nah, kita kemudian membuat perbandingan. Ajaran Islam itu seperti apa? Ajaran Kristen seperti apa? Nah, itu di dalam lagi. Dia masuk ke dalam bab dalil. Nah, Tuhan kan nggak mungkin memberikan kita perintah yang tidak ada manfaatnya. Mayoritas tuh kalau setelah saya kaji-kaji, perintah yang diberikan oleh Tuhan itu bermanfaat, tidak akan merugikan makhluknya gitu. Nah, Abang kaji aja di dalam di dalam kitab itu sendiri. Kayak contoh makanan, kita boleh makan semua Bang.
itu nggak ada manfaatnya ternyata, Bang. Tuhan membatasi Boleh saya makanan. bantah? Tadi saya sudah bantah Pak Milo, Puniripa, Mesias, sekarang bantah Jun, boleh? Saya bantah semua di Iya, sini, iya. boleh? Iya. Ya, ya. Jadi kalau teman-teman ingin menginginkan Anda masuk Islam, itu saya lebih Anda masuk neraka aja lah sama Mbak Admin. Itu saran. Bukan saran, apa namanya? Ya, silakanlah masuk neraka aja. Jadi iya. Jadi gini. Jadi gini. Ngapain nyari manfaat? Udah aja nggak usah nyari manfaat, seriusan. Satu-satunya alasan kenapa masuk Islam, kalau masuk Islam itu hanyalah bahwa kita ingin air kita ini murni. Kita ingin minum air murni kan? Peduli amat air itu dia masih manfaat atau tidak. Manfaat itu benefit yang apa ya? Itu value added. Fokus pada apa yang kita konsumsi. Kalau minum air putih, air murni benar, kamu akan sehat. Urusan belakang sehatnya bagaimana dan lain-lain. Nah, kemurnian ini yang ingin dicapai. Apa kemurnian itu? Kalau dalam bahasa Arabnya khalaso. Apa kemurnian itu? Allah, Tuhan itu satu, murni, nggak campur-campur. Allah itu tempat bergantung, tempat meminta, murni, nggak boleh campur-campur. Tuhan ini, Tuhan itu, wah, mas solang generasi. Allah bukanlah manusia, biologis, begotten, son, not made, palsu itu. Allah itu tidak dilahirkan, tidak pula melahirkan. Allah tidak ada yang setara dengan Tuhan satu apapun. Selesai. Makanya sebut surat Al-Ikhlas kan, yang murni. Intinya begini, Pak. Ngapain mikirin manfaat? Buat apa? Ngapain mikir Anda ada pada posisi yang benar, Allah tidak akan zalimi Anda gitu aja. Manfaat sholat, manfaat puasa, ngapain? Dulu pernah nggak? Saya nggak tahu ya dulu. Ada nggak sahabat Nabi? Dalam bukunya Said Qutb ada Ma'alim fit Thariq kalau tidak salah. Katanya disebutkan situ. Para sahabat itu dulu ketika ayat mau turun itu mereka menganggap itu adalah beban besar. Kenapa? Karena ketika turun ayat Quran, mereka harus siap melakukannya. Dia tidak nyari-nyari manfaatnya apa ini, enggak. Dengan keyakinan dia turun ayat harus dilakukan. Tapi dampaknya ya, benefitnya bisa kita lihat sekarang kan. Mereka yang tidak pernah memikirkan manfaatnya, mereka yang tidak pernah memikirkan benefitnya, mereka hanya memikirkan bahwa saya harus ada di jalan Tuhan yang benar. Apa manfaatnya? Generasi paling fenomenal, paling hebat seumur jagat. Bentar, saya bangun anak dulu satu lagi ya. Bentar. Jadi intinya Kang Chan biar aja ya mereka jadi dimasuk neraka ya. Ya, Memang kenapa ya? siapa lagi yang mau dibantah? Saya lagi on fire. jadi gini Bang Chan, biarkan aja mereka masuk neraka ya. Saran saya begitu sih. Jadi gini Bang, maksud saya kami nih kan manusia juga ya. Kadang bosen juga gitu. Kami itu disuruh fadzakir, innama anta mudzakir. Kamu peringatlah peringatan. Tapi yang diperingatin sih itu juga dari dulu begitu. Kalau masuk neraka aja udah, oh kamu udah masuk neraka aja gitu. Supaya kan kita ini manusia kan, kita ingin yang dikasih peringatan beda-beda gitu, jenuh. Tapi kan kita terima aja, oh sini lagi, enggak lah. Ya dikit-dikit bermuka masam lah kita manusia namanya juga. Tapi sini lagi, beradmin lagi, masuk neraka lah kau ini susah sekali. Ya udah, gini teman-teman sekalian. Islam itu dia tuh apa ya? Anda punya emas ya, punya berlian. Sebetulnya saya nggak mau sharing itu kepada kalian. Ngapain? Lebih aku pinggir pinjam sendiri aja, nikmati sendiri ya. Simpan sendirilah, enak aja. Mau. Ini kalau ada cari sendiri kan? Cari sendirilah, enak aja. Yang disodorin emas enak aja disuruh beliin. Orang-orang baik aja kayak orang-orang Bang Juma Uniripa, ngapain orang-orang mereka ini orang-orang yang menurut saya tuh ya over aja gitu, disuguhin sini. Kalau aku ngapain ke sini, pergi.
Ngapain? Biar enak. Ngapain? Lihat sekarang mereka supaya mereka panas ngelihat kalau iya juga ya Kristen Ortodoks di sana ternyata ikut sholat. Lihat Kristen Ortodoks di timur, berdiri agak lutut, sujud sujud, panas kan? Panas. Mereka disangkanya itu berlian, KW. Itu panas kan? Kita mah sholatnya sudah lengkap. Takbirnya benar, pergerakannya sudah ditentukan, perkataan sudah ditentukan, sampai salam kita ditentukan, sudah jelas, nikmat gitu. Apa Quran apa? Anda ada masalah, tobat. Bagaimana cara menyelesaikan masalah? Ada dalam Quran. Anda ingin bagus, innamal mu'minuna ikhwatun. Mental untuk bersaudara ada dalam Quran. Apain kok? Mau nggak? Kalau nggak mau yaudah. Kalau nggak mau nih, saya kasih satu aja lah. Mas satu batang udah selesai udah. Mau ini punya aku. Begitu mentalnya. Tapi kan yang punya emas mengatakan begitu. Janganlah kau bawa sendiri. Serulah mereka ila sabil rabbik. Serulah kepada jalan Tuhanmu. Tenang. Nanti Allah turunkan hujan menumbuhkan bumi, jadi tanaman banyak begitu. Kalau rahmat Allah sudah datang, buminya subur, begitu. Ya udah, tapi kalau nggak mau ya ngapain juga kan? Capek. Gitu. Mau dakwah situ lagi, berani lagi. Begitu. Saran saya Bapak kalau mau Islam masuk Islam itu. Lalu kalau kita masuk Islam, jangan berharap nanti dapat enak. Aku nanti begini enak, dapat saum terus sholat enak, ngapain? Bapak masuk Islam, ujian itu pasti ada. Yes, kekhawatiran pasti muncul, ketakutan pasti muncul. Silakan makan tuh dalam Islam, makan aja. Tapi benefitnya cuma satu. Ila robbihan nadhiroh. Bapak nanti akan bertemu dengan Tuhan yang asli. Tuhan yang berkolor nggak ada. Allah tidak akan menzolimi hambanya, peduli amat. Allah kata Allah berjihad, jihad lah. Kata Allah majulah gitu, belok. Kata Allah gitu. Kata Allah puasa lah, peduli amat lah. Kan itu adalah aku serahkan lah, aku puasa lah. Begitu kan. Cendol sop buah. Bang Stari sudah mengerti? Ini Kristen aja Pak, udah Pak. Stari, coba tanya sama Kang Cang tuh. Siap Bang Chan. Kalau untuk itu saya mau renungkan dulu. Jangan direnungkan, udah Kristen aja di situ. Ngapain renungkan lagi? Udah deh. Siap Bang. Pak yakini Yesus Tuhan. Enak kan? Yesus Tuhan. Coba, ini kasih dalilnya. Tuhan itu tidak bisa dilihat. Tuhan tidak bisa ke bumi. Kalau ke bumi Tuhan hancur. Bagaimana cara Tuhan menyatakan dirinya? Ya jadi manusia. Betul nggak? Betul. Kata siapa? Gereja. Jadi manusia, jadi manusia lah Tuhan. Dia jadi juru selamat kita. Ada di dunia ini yang punya dosa. Kita ingat ajaran itu kan, beradmin ya. Ada nggak di dunia ini yang tidak punya dosa? Semua punya dosa kan? Belum lagi dosa Adam tambah dosa, numpuk dosa di situ. Siapa yang bisa menebus dosa? Hanya Dia yang satu yang tidak berdosa. Ditebuslah. Dari kepala kita dosa kita ditebus. Selesai kan? Benefit itu Pak, manfaat, benefit. Enak, ada nggak aja? Islam nggak begitu. Kalau Islam tuh Pak, Anda berdosa, Anda tanggung sendiri dosanya. Di Kristen enak, Anda berdosa ditebus oleh Yesus. Kasihlah musuhmu. Ada nggak ajarannya kasihlah musuhmu? Nggak ada, cuman Kristen. Hanya Kristen kasihlah musuhmu, seriusan. Begitu Pak. Brosurnya bagus Pak, brosurnya Pak. Seriusan. Coba. Kalau untuk itu kan gitu, ajaran Kristen tuh memang benar atau gitu? Gimana Pak menurut Bapak Pak? Kalau ya menurut Kristen benar, tapi kalau menurut Bible tidak. Contoh kata Yesus, jangan kau dekati, jangan kau ganggu anak-anak itu, jangan kau halangi anak-anak itu, sebab anak-anak itulah yang memiliki kerjaan sorga. Tidak ada dosa waris. Kristen mengajarkan Roma 5:12, karena dosa satu orang Adam menjalar kepada seluruh dunia. Upah dosa adalah maut. Ajaran Paulus, tapi ajaran Yesus, anak-anak itulah yang memiliki kerajaan sorga. Orang suci, kullu mauludin yuladu alal fitrah.
Orang anak-anak itulah orang fitrah. Yang fitrah itu Islam masuk surga. YSG 18:20. Bapak tidak turut menanggung dosa anaknya, anak tidak turut menanggung dosa bapaknya, Adam tidak turut menanggung dosa Kain, Kain tidak turut menanggung dosa anak, Anda tidak turut menanggung dosa bapak Anda tidak turut menanggung dosa Anda. Yang berdosalah yang akan mati menurut Bible. Kalau menurut Bible, ajaran Kristen itu salah besar. Kalau menurut Bible. Kalau dalam Islam sama, wala taziru waziratun wizra ukhra. Kalau saya yang berdosa, saya yang menanggung, jangan orang lain yang menanggung. Masuk akal. Nah, tinggal pilih. Anda kalau di Kristen, Anda enak. Anda berdosa saja. Nanti Anda ke depan, jangan Anda lah. Kalau kita ini kadang kalau diri sendiri tuh nggak akurat gitu. Anak Anda lah. Nanti anak Anda berpikir, oh saya berzinah berkali-kali, tenang saja. Karena bapakku, siapa namanya? Bapakku Starisol sudah mengajarkan bahwa Tuhan datang capek-capek untuk menebus dosaku. Berzinah lagi, HIV AIDS. Habis itu aku merampok, tenang aja. Oh, tenang aja karena bapakku Starisol mengajarkan dosa-dosaku diampuni oleh Yesus. Rampok lagi. Cet mati ketembak. Iya. Memang begitu. Namanya hyper grace, tanya Bro Admin. Orang-orang yang logis, yang konsekuensi logisnya muncul di situ. Yesus Kristus 1 Korintus 15 nomor 14. Nomor 43. Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Jadi maling, mafia dan lainnya nggak apa-apa, tinggal ambil sedikit, datang ke pendeta, aku kemarin maling 5 miliar, ini ada uang 10 juta, maafin aku ya, Kristus telah mati karena dosa-dosamu, pergilah anakku, selesai kan udah. Anda kaya bang, seriusan. Seluruh benefit yang Anda gambarkan tadi Anda dapatkan dari Kristen. Anda bisa punya duit, datang ke gym, gagah, terus Anda bisa nggak perlu puasa, ke gym, punya duit. Yes. Kang Chan. Iya benar, dia sudah ditebus oleh Yesus. Iya, ini kasihan orang-orang yang memang belum tahu kekristenan, jadi salah tangkap informasinya gitu loh. 1 Korintus 15 nomor 3. Kristus telah mati karena dosa kita. Roma 5:12. Karena dosa satu orang menjalar ke seluruh dunia. Upah dosa adalah maut. Kurang jelas apa lagi Bro Admin? Yang salah tangkap itu dikiranya penebusan itu sesuatu yang biasa. Bagi Kristen itu sesuatu yang spesial karena itu anugerah. Kan apa saya bilang? Itu anugerah. Kesempatan. Ngapa di Islam nggak ada? Pada Islam itu Pak, Anda seperti Yesus. Kalau Anda berdosa, Anda tanggung dosa sendiri. Nggak ada penebusan oleh orang lain. Apalagi pakai penumpahan darah. Nggak ada. Kamu berdosa, kamu bertobat. Begitu. Nah, aku tanya. Misalnya nih, di Kangsan kalau di Islam kan berdosa ditanggung sendiri. Terus jika Tuhan menghendaki, ya dosanya diampuni kan begitu. Harus tobat. Harus ada ketapannya. Tubu ilallahi tobatan Waktu nasuha. bertobat, jika Tuhan tidak berkehendak untuk mengampuni, apakah diampuni? Sudah berkehendak Pak. Tubu ilallahi tobatan nasuha. Kehendak Tuhan kan nggak bisa dipaksa. Bukan karena Sudah, kita bukan dipaksa, sudah ada aturannya, udah establish Quran. Tuh bertobatlah kepada Allah. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, aku akan kabulkan kepadamu. ya kan Kayak Bapak gini. Iya, aku itu kan baru kabulkan. akan. Kabulkanlah. Doalah kamu. Iya. Ya kan berdoa dulu baru dikabulkan nih mana sih? Ya kan berdoa dulu. Kan klaimnya sekarang nih. Kamu berdoa padaku, aku akan kabulkan. Jadi karena klaim sekarang, ini ada titik poin sekarang klaimnya. Tadi ud'uni astajib lakum. Nah, setelah kamu berdoa dikabulkan, begitu. Setelah berdoa dikabulkan, ya nggak bisa. Loh, Gimana? siapa Dikabulkan kamu? itu kan ampun. Quran Kata sendiri kok yang siapa? bilang. Enggak. Dikabulkan lah. Otoritas Tuhan katanya tidak bisa dijangkau dengan amal ibadah atau bahkan Siapa yang bilang? Siapa yang bilang? Otoritas Tuhan katanya hak Maksudnya prerogatif. otoritas Tuhan, bisa nggak ngerti? Maksudnya apa? Jangan pakai bahasa gereja. Gereja suka buat bahasa yang nggak nyambung. Enggak. Maksudnya apa? Otoritas Tuhan bisa jangkau. Maksudnya apa? Karena Tuhan punya hak prerogatifnya Tuhan sendiri. Tuhan bisa mengampuni bahkan hanya dengan perbuatan, misalnya memberi makan seekor anjing. Tuhan bisa memberikan ampun. Bisa. Tetapi Tuhan juga punya hak untuk tidak memberikan ampun. Iya betul. Iya kan? Iya, kalau nggak benar tobatnya, kalau hanya pura-pura, ya nggak diampuni lah. Bukan punya hak. Tuhan itu Gini. punya otoritas Tobat. untuk tidak mengampuni. Bahasanya salah. Saya mau tanya, tobat itu
ungkapan, tindakan, atau apa? Tobat itu Tindakan. yang bagaimana? Tindakan arruju ilal haq, kembali kepada yang hak, arruju ilallah, kembali kepada Allah. Tobat itu begitu. Tindakan apa? Tindakan berkata aku bertobat itu maksudnya, Yes. atau tindakan yang bagaimana? Tindak Cukup berkata pertama, aku bertobat begitu. enggak, tindakan lah, tindakan hati. Anda mengakui dulu. Yang gimana? Ya ini mau dijawab. Anda mengakui dulu kalau yang Anda lakukan itu salah. Pengakuan dulu tuh. Benar salah kemarin aku menuhankan Tuhan berkolor. Akui dulu. Setelah itu Anda jangan melakukan itu lagi. Aku tidak akan menuhankan Tuhan apa? Oh iya ya, nih charger nih, Muhammad. Muhammad, ini di sini. Kabelnya cari sendiri. Coba cari sendiri. Jadi kembali apa sampai mana tadi? Hati akui dulu salah kemarin menuhankan Tuhan berkolor. Setelah itu Anda jangan menuhankan Tuhan berkolor lagi, nggak boleh. Nah, terus yang ketiga, Anda tambal kekurangan itu dengan melakukan amal-amal baik. Amal-amal baik itu dia menghapus amal-amal salah. Mulailah melakukan amal-amal baik. Contoh misalnya, ya amal baik banyak di dalam Islam. Sholat, terus sodakoh, banyak bertebaran Allah itu, rahmat Allah itu. Cuman baru satu, bayangkan 1000 lah. 1000 itu 100 ya. 101, 99-nya di akhirat nanti. Satu aja udah luar biasa banyak. Nah sekarang itu tobat. Dia bukannya ngomong aku tobat, nggak begitu. Jadi begitu, kembali semuanya, kembali lagi kepada Allah. Hatinya mulai mengaku begitu, terus tindakannya begitu. Jangan kembali ke Uniripa. Metodenya mana? Metodenya? Metode diskusinya nggak jelas. Kamu diskusi. Kalau kembali kepada Allah, tuh nggak bingung. Kembali Tuhan yang benar, coba bayangkan. Tuhan yang satu, dan Anda tidak akan menemukan keraguan. Tanya Pak Story, tanya ke orang-orang Islam, kalau ditanya Tuhannya, tak ada satupun yang paling awam saja. Islam yang paling awam, tanya saja. Terkait dengan Tuhan, yang eksistensial. Tanya saja. Contoh, Allah itu Tuhan, ya ada dalilnya, ada. Dia baca tiap hari, Alhamdulillahirobbilalamin, Allah Tuhan. Yesus Tuhan, ya ada dalilnya. Justru itulah masalahnya. Ada. Gitu. Begitu. Dari dulu Pak. Dari dulu ajaran Nabi Musa, ajaran Nabi Yesus, dan Nabi Muhammad sama apa? Ajarannya sama. Guru yang baik, bagaimana cara mendapatkan hidup yang kekal? Kasihlah Tuhanmu atas beriman, kasihlah sesamamu, sesama berarti horizontal amal soleh. Innalladzina amanu, orang beriman, wa amilus solihat, amal soleh. Jazaohum inda rabbihim, balasan di situ Tuhan mereka jannah, surga, hidup yang kekal. Sama nggak? Sama. Yesus itu bukan gereja. Silakan aja mau pilih gereja. Saya sarankan pilih gereja aja lah. Nah, bagaimana kalau cara tadi kita punya kesalahan, ya bertobatlah. Tadi tubuh ilallahi taubatan nasuha. Apa kata Yesus? Bertobatlah sebab kerajaan Tuhan sudah dekat. Sama nggak? Sama. Karena Yesus seorang Muslim. Yesus tak pernah mengajarkan Tuhan itu tiga. Yesus tak pernah mengajarkan dia itu juru selamat untuk di luar Bani Israel. Nggak pernah. Matius 10 nomor 5 nomor 6. Jangan kamu menyimpang kepada bangsa yang lain. Yesus ditanya oleh Pilatus, apa itu kebenaran? Nggak dijawab. Yesus ketika ke Efesus, Petrus, siapakah aku? Engkaulah Mesias. Kau benar. Tapi kau jangan kasih tahu ke orang Efesus ya. Jangan kasih tahu. Aku hanya diutus untuk domba-domba yang dari Bani Israel. Sama nggak? Sama. Bedanya kalau Yesus untuk Bani Israel, Nabi Muhammad untuk seluruh dunia, untuk kita. Jadi nanti kalau ditanya malaikat, siapa Tuhanmu? Allah. Uniripa, siapa Tuhanmu? Allah. Siapa nabimu? Nabi Muhammad. Masuk. Beradmin, siapa Tuhanmu? Jadi begini malaikat. Jadi begini. Jadi begini. Bentar, saya perlu waktu. Berapa lama? 15 menit. Nggak ada waktu. Main miliaran orang di belakang. 15 menit. Masuk kau. Tapi itu yang ganteng, blondi rambut mata biru, siapa? Itu Yesus, my Lord. Nyah. Nyah, kau jahat dasar. Kan di hadapanku lah. Jadi orang Kristen itu mereka mendapatkan informasi palsu terkait Islam. Mereka menyangka ketika masuk Islam mereka jauh dari Yesus. Lihatlah testimoninya orang-orang mu'alaf. Di dalam Islam, Yesus itu digambarkan penuh dengan keluar biasaan. Di Kristen, Anda buka Galatia pasal 3 nomor 13.
Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Kutuk. Ini kutuk. Sebab terkutuklah orang yang digantung di kayu salib. Terkutuk. Udah kutuk. Lihat Matius 23, omongan Yesus. Mana ajaran kasihnya? Ada nuansa gereja di sini. Apa kata Yesus? Dasar celakalah kau, celakalah kalian, ular bludak, dasar kau kafir, munafik, bodoh, buta. Baca Matius 23. Yesus buruk sekali. Dia ngambil keledai. Dan lihat nanti di sana ada keledai mama dan anaknya. Ambillah dia. Tuhan membutuhkannya. Ambil, diizin dulu padahal. Ambil aja. Yes. Yesus disebutkan pendusta. Yohanes 3 nomor 13 Yesus berdusta. Lukas 24 nomor 4446 Yesus berdusta. Dusta. Yohanes 14 nomor 16 Yesus berdusta. Yes, dalam Bible. Tapi coba lihat Quran. Yesus kepada ibunya bilang apa? Ibunya bayangkan yang sudah melahirkannya, mengandungnya, menyekolahkannya walaupun rapotnya buruk kata Pak Pendeta. Menyekolahkannya, menyusuinya. Apa kata Yesus setelah besar? Hei perempuan, seperti orang pesundal. Perempuan ke ibu, padahal ibu Ummi. Yes, tapi coba lihat dalam Quran. Apa kata Quran terkait Yesus? Makanya ada orang-orang mu'alaf, dia ketika masuk Islam mencucurkan air mata. Kenapa? Kamu ngapain kok? Orang yang membimbing saja, mu'alif, orang yang membimbingnya saja itu dia ngapain kok cucurkan air mata? Aneh. Aku cinta Yesus. Saat baca Quran kok Yesus mulia di sini. Apa kata? Inni Abdullah, aku adalah hamba Allah kata Yesus. Atanial kitab, aku diberikan Alkitab ketetapan, kemuliaan oleh Tuhan. Wa ja'alani nabiyya, aku dijadikan nabi. Bentar lu. Aduh, bentar lu, izin dulu, bentar. Kancan lagi apa? Kancang hancurkan semua yang bagi kita. Lagi sarkastik ya. Ibu psikologi. Iya, kan ada bro admin ini kan. Bro admin, kalau puasa itu bro admin ikut siapa, bro admin? Gimana bro? Kalau puasa itu ikut siapa? Aku Katolik. Oh, di Katolik ada puasa ya? Ya, yang puasa yang cuman makan sekali gitu ya? Iya, sekali kenyang. Sekali kenyang. Itu bukan Ya, penghematan ya? Kan setiap hari kan ada biaya yang dikeluarkan untuk makan. Nah, biaya itu tetap dikeluarkan, tetapi kita pakainya sekali. Jadi sisanya itu nanti masuk ke kotak ini, aksi puasa. Masuk ke gereja? Iya, itu masuk ke kotak aksi puasa. Nanti diserahkan ke gereja, nanti gereja yang mengelola. Siapa yang ngajarin itu? Ya itu kan udah Berat, dari lama gereja. jawabnya. Lama jawabnya. Kenapa Kang? Ayo kita Lama. diskusi Kang. Ajaran Gimana gereja itu tadi? tidak berdasarkan Yesus. Ya Tuhan udah Yesus, nggak tapi apa-apa, ajarannya itu nggak kan berdasarkan Yesus. administrasi. Enggak masalah. Ya masa? Ya itu dia. Sesuatu yang nggak bagus itu di Kristen tuh. Masalah besar nggak masalah, bagus. Jadi Pak siapa namanya? Gini loh, Pak ya, Starisol masalah itu begini Kristen loh, tuh Kang. ini loh seriusan recommended lah untuk orang-orang yang mau Ini. enak sesuai perspektifnya. Kira-kira menurut Kang Jan, kalau mengatakan bahwa keluar atau masuk Islam itu semakin dekat dengan Yesus, ini masalah nggak? Gimana? Tadi kan Kang Jan bilang dengan keluar dari kekristenan, kemudian berpindah ke Islam itu bukan menjauh dengan Yesus, tapi malah mendekat dengan Yesus. Ya. Itu masalah nggak? Itu menghilangkan Yehezkiel 18:20, Ulangan 24:16, Yeremia 31:29, 2 Taware 25 ayat 4, 2 Taware 18:20. Coba baca.
Orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya, dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Orang benar akan menerima berkat kebenarannya, dan kefasikan orang fasik akan tertanggung atasnya. Janganlah ayah dihukum mati karena anaknya. Janganlah juga anak dihukum mati karena ayahnya. Setiap orang harus dihukum mati karena dosanya sendiri. Sebab anak manusia akan datang. Ya. Yeremia 31 ayat 29. Pada waktu itu orang tidak akan berkata lagi, ayah makan buah mentah dan gigi anaknya menjadi ngilu. Gak ada kayak gitu. Masa bapak yang makan buah mentah, giginya anaknya yang ngilu? Ya tidak mungkin. Wong bapaknya yang makan. Maksudnya apa di ayat setelahnya? Melainkan setiap orang akan mati karena kesalahannya sendiri. Setiap manusia yang makan buah mentah, ya giginya sendiri yang menjadi ngilu. Maksudnya apa? Kalau kita yang berbuat dosa, ya kita yang nanggung dosanya. Masa orang tua ibaratkan gini, Tuhan, saya berdosa Tuhan, sini dong turun, tak sembelih kamu Tuhan, biar dengan darahmu saya ditebus. Lah kurang ajar. Tapi karena kata Yesus, gak kayak gitu. Kamu yang bersalah, ya kamu yang tobat kepada Tuhan. Nah ini ajaran masuk akal. Gitu Kepas. Jadi kamu ngomong apapun, sudah dijawab oleh Bible itu sebenarnya. Gini loh sahabat. Makanya kan kata Yesus, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Baptislah, kan dibilang Yesus sebelum Yesus naik ke surga, baptislah bangsa-bangsa menjadi muridku, ya kan, atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Artinya gini, ketika kami sudah ditebus, artinya kami harus bertobat, dibaptis atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Memang kata Ustaz Tata itu benar, bertobatlah. Artinya apa? Kita lahir baru seperti tidak anak-anak tadi yang belum mengenal dosa. Artinya ketika kita bertobat, percaya bahwa dalam konsep penyaliban Tuhan Yesus itu kita jangan melakukan dosa lagi. Itu loh Pak Ustaz. Silakan Pak Ustaz. Alas orang data begitu banyak dijawab, dibantah pakai curhat. Rugi saya itu, dalil begitu banyak dibantah dengan curhat. Sebenarnya gini loh, bukan curhat, itu sebenarnya dari dalil loh. Masalah Yesus dibaptis di Sungai Yordan kan dibilang bentuk pertobatan itu adalah, ya artinya bentuk pertobatan itu adalah dibaptis, ya kan. Ketika kita sudah dibaptis artinya lahir baru. Nah, apa yang disampaikan Ustaz Tata tadi, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Salah. Yang ada itu bertobatlah. Caranya gimana Yesus? Astagfirullahaladzim, minta ampun. Udah dikasih tahu ayatnya tadi. Wong Yesus sudah saya nanya, Yesus caranya bertobat gimana? Ya istighfar. Istighfar itu kan minta ampun kan? Ampunilah dosa kami ya Allah. Gitu. Kamu itu ngarang-ngarang kamu. Ya kalau aku udah ditebus, udah anteng hidupku, aku udah pasti masuk surga gitu loh. Yesus kan, dengan darah Yesus aku diselamatkan. Jadi makanya banyak yang iri, kok bisa sih si Kepas masuk surga? Ya bisa lah, kan darah Yesus yang menebus dosaku. Ya nebus ke iblis kan katanya, nebus ke iblis berarti kan ya kan iblis yang ingin Yesus mati. Kalau perintah Tuhan wajar nebus, Tuhan yang nebus. Pertanyaannya iblis yang memerintahkan Yesus mati. Berarti nebus ke iblis dong. Karena kata Yesus, aku ini dikasih Tuhan, kok kalian ingin membumbun aku? Berarti iblis bapakmu. Kalian ingin menuruti bapakmu, yaitu iblis. Dialah pembumbun manusia, kata Yesus. Gak ada Yesus, oh kalian ingin membumbun aku ya, berarti kalian ingin ditebus dosanya ya. Oh mentang-mentang ada nubuat, gak ada. Ya, tidak pernah Yesus mengatakan mentang-mentang saya datang untuk mati. Tidak ada, malah dia ketakutan dia. Bapak, tolong Pak, saya belum nikah Pak. Itu.
Masa Pak belum tahu rasanya surga dunia sudah mati duluan Pak? Jangan Pak, tolong Pak. Gitu. Jadi makanya saya Ustaz Tata, saya mau seperti Tuhan, bukan seperti Nabi. Saya udah mau seperti Tuhan. Jadi artinya saya bagaimana cara berpikir Tuhan, bagaimana tingkah laku Tuhan, itu yang saya ikuti, bukan tingkah laku Nabi. Saya mengikuti cara berpikir Tuhan, ya, apa yang dipikirkan Tuhan, itu yang mau saya tiru, Ustaz Tata. Silakan Ustaz Tata. Nah, berarti kamu tidak ikut perintah Yesus, berarti Yesus kan bukan Tuhan. Yesus Nabi. Matius 13:57 ngaku Nabi dia. Markus 6 ayat 4 ngaku Nabi. Yohanes 4:44 ngaku Nabi. Lukas 13:33 ngaku Nabi. Masyarakat tahu semua dia Nabi. Matius 21:10 Nabi. Yohanes 6:14 Nabi dia. Lukas 24:19 Nabi. Yohanes 4:19 Nabi dia. Lukas 7:16 Nabi. Ya. Nah, sekarang kamu ngikutin perintah Tuhan. Tuhan yang mana? Yesus. Loh, Yesus ngaku nabi kok. Ayo. Gimana? Macet. Oh, tenua cuma kepas. Tak buat hiburan doang kalau kepas ini. Elton yang lainnya tidak berani naik. Aduh, kalau saya naik nanti babak belur dengan Bible saya sendiri gitu. Hanya tapping. Yang nggak dibaca sama saya ngapain? Naiklah ke atas. Tapi ingat, babak belur kalian dengan Bible itu kalau naik itu. Tak buat babak belur ini. Gimana Bang? Silakan. Ya, Siapa silakan. Selamat malam. yang meninggal Yesus mati? Siapa? Kenapa Bang? Itu temanya. Kehendak siapa Yesus? Sebagai siapa dia datang? Dia datang sebagai apa Bang? Sebagai Dia nabi. yang adalah Allah datang sebagai apa? Enggak, salah. Allahnya itu ada di langit. Matius 18:19. Dia datang sebagai apa? 1 Timotius 2 ayat 5, Filipi 2 ayat 6 sampai 11. Oke. Sekarang gantian. Sebagai Mau apa dia Matius, datang? mau Markus, mau Lukas, dia datang Ya disembah atau tidak? udah gini gantian ya. Dia datang pertama. Habis ini kamu datanya punya berapa? Gak usah kamu? panik Bang, jangan Gak di-mute. usah panik. Iya, makanya gantian. Yesus datang sebagai apa? Sebagai utusan. Matius 15:15, Matius 19:28, Matius 2 Siapa ayat 6, Matius 10 ayat 5, Yohanes 17 ayat 9, KPR 13:23 sebagai nabi, Markus 6 ayat 4, Yohanes 6:14, Lukas 24:19, Matius 21:10 sebagai hamba Tuhan, Kisah Para Rasul 3:13, Matius 12:18, penyampai firman, Yohanes 12:50, Yohanes 17 ayat 1, Yohanes 5:30, Yohanes 14:24, Yohanes 12 ayat 44, Yohanes 7 ayat 16, Yohanes 8:26. Ya, nah ini puluhan data. Nah, sekarang kamu pakai data. Rasulullah, kok bisa sebagai? Siapa dia? Kok bisa sebagai? Oke, siapa dia? Dia adalah utusan Tuhan untuk Sriwin, Matius 15:24. Dia sebagai nabi, Markus 6 ayat 4, Yohanes 6:14, Lukas 24:19, Matius 21:10 sebagai hamba Tuhan, KPR 3:13, Matius 11:12 ayat 18 sebagai penyampai firman, Yohanes 12:50. Nah, sekarang Kristen kan tidak ada yang paham Bible nih. Coba, Yesus sebagai apa? Pakai data. Mencret. Kenapa di mute? Ya silakan. Mencret gimana? Ya silakan. Jangan di mute ya. Ya silakan sebagai apa? Perintahkan bawahanmu jangan di mute. Ya silakan. Saya jawab. Ya, kok silakan. sebagai? Itu udah ada jawabannya. Kamu Apa? sebut sebagai. Tidak ada yang bisa sebagai dalam keilahian kecuali Allah itu sendiri.
Curhat. Dia datang sebagai, Curhat. artinya dia berkuasa untuk datang Gini loh caranya dialog itu. Pakai data, bukan curhat. Coba pakai data, coba pakai data. Nggak bisa. Kalau udah pakai, saya tadi berapa puluh itu, kamu udah hitung datanya. Nah sekarang, kan saya mengatakan di dunia ini tidak ada Kristen yang paham Bible itu, gak ada. Nah sekarang kamu saya tes, coba. Sebagai apa? Silakan. Sebagai apa? lihat mute nggak? Ya silakan. Lihat Sebagai nih ya, apa? mati Ya. nyala kan mikrofon saya di mute, dimati Ya, nyala, ya, mati silakan. nyala. Ya silakan. Pakai data. Tidak ada sesuatu yang bisa datang sebagai kecuali dia yang berkuasa menjadi sebagai. Oke, saya nanya ke Yesus. Yesus, kamu kuasa enggak? Enggak, saya tidak bisa mute. berbuat apa-apa. Oke, enggak. Kamu langsung tak bantah. Katanya kata kamu dia kuasa. Kata Yesus, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Yohanes 5:30. Bahkan aku minta mujizat kepada Tuhan, nangis. Aku nangis kepada Tuhan. Yohanes 11:44. Gak bisa apa-apa ternyata Yesusmu. Bahkan dia nangis-nangis ke Tuhan. Dia berdoa nangis dia. Ibrani 5 itu. Nangis Yesus kepada Tuhan. Ya, oke, sekarang silakan pakai data. Ya silakan pakai data. Ya silakan, enggak sudah, silakan. Filipi 2 ayat 6 sampai 11 baca sekarang. Filipi. Ya silakan. Al-Quran aja ada babulus. Udah gini loh. Kamu mewakili Paulus, saya mewakili Yesus. Ayo silakan. Yesus versus Paulus, silakan. Jangan di mute. Iya silakan. Cut. Ya Nih ya, silakan. lihat ya, saya nggak mute ya. Saya jawab silakan. nih ya. Ya silakan. Kalau Quran aja ada Baulus, kenapa Injil tidak boleh ada Paulus? Filipi 2 ayat 6 sampai 11. Saya nanya ke Yesus. Yesus, Paulus ini siapa Yesus? Paulus ini yang menyesatkan ajaran saya, tahta. Kita buktikan pakai data ya. Ya. Kata Yesus, Paulus ini penyesat ajaran Yesus. Mana datanya? Matius 7 ayat 15. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala. Maksudnya apa? Nabi palsu ini dia menyamar seperti domba. Domba kan orang Wahyudi. Ternyata domba yang aku domba ini serigala, orang Roma. Siapa orangnya? Ternyata Paulus. Paulus yang aku orang Roma. Kisah Para Rasul 22 ayat 25. Yang kedua nubuatnya Yesus terhadap Nabi palsu Paulus. Matius 19 ayat 6. Yesus berkata kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah bagi orang Farisi dan Saduki. Ternyata Paulus ngaku orang Farisi. Ya, mana datanya? Kisah Para Rasul 23 ayat 6. Nubuat ketiga tentang Nabi palsu Paulus. Lukas 21 ayat 8. Jawabnya Yesus, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Dan saatnya sudah dekat. Oh berarti Paulus Yesus. Iya, dekat Paulus. Setelah aku tidak ada, muncul orang ini. Emangnya siapa Yesus yang membawa nama kamu, selalu memakai namamu? Paulus tata. Mana datanya Yesus? Oke, 1 Korintus 1 ayat 1. Dari Paulus, yang oleh karena hendak Allah dipanggil menjadi Rasul Kristus. Memakai nama Kristus. Mana lagi Yesus? Dalilnya bahwa Paulus itulah Nabi palsu. 2 Korintus 1 ayat 1. Paulus selalu memakai namaku. Ya, nah ternyata. Tapi dia itu Yesus katanya ngaku didatangi engkau. Ya, emangnya didatangi ya apa tahta? Katanya berupa menjadi terang katanya. Itu setan tahta, bukan aku. Kok bisa? Mana datanya? Loh Paulus ngaku itu tahta. Mana datanya? 2 Korintus 11 ayat 14. Hal itu tidak usah mengherankan. Ya rohulu loh. Iblis pun menyamar sebagai terang. Oh berarti terang yang datang ke Paulus itu setan. Coba baca. 2 Korintus 11:14. Kalau ada orang datang memakai namaku, dia berupa cahaya, itu setan kata Paulus. Ya. Karena iblis pun menyamar sebagai terang. Al-Maidah itu ya. 68. Ini data semua itu. Gimana? Kalau Kristen coba. Ya, coba dengerin Kristen pasti curhat coba. Ya kan Natalia, curhat ayo. Lihat.
Apa? Di mute, Ya silakan. Dah. dibuka, Ya silakan. di mute. Lihat ya, Ya udah tak mute beneran. lihat Mau mikrofon. curhat, biarin. Lihat. Kenapa? Ya gak apa-apa. Mau jawab? Silakan. Lihat nih, Ya silakan jawab. lihat mikrofon aku. Ya udah jawab. Ya silakan jawab. Lihat nih, silahkan. Silakan jawab. Silahkan tuh lihat ya. Ya silakan. Coba. Lihat tuh, lihat ya. Lihat ya. Silakan dijawab. Silahkan nih, silahkan. Tapi Jangan- di mute jangan nih, di- lihat jangan nih. di- Lihat ya, nih jangan ya. di- Saya jawab nih ya. Ya coba, jangan di mute. Coba. Jawab nggak dia? Coba. Paling curhat coba. Jangan di mute. Kamu mute. Kamu mute. Ya, Berani tidak nggak di-mute. kamu mute? Iya, tidak di Berani mute. Ya. nggak kamu mute? Ya, silakan. Kamu Nah, mute. curhat dia. Saya Curhat dia. jawab, kamu Nah, mute. curhat dia. Nah, curhat dia. Mute. Beda itu. Tidak di mute. Ini mute. Kamu yang mute. Saya jawab. Iya silakan Takut jawab. kamu. Itu tidak di mute. Kamu Itu tidak takut di mute. dengar jawaban Ya, saya. itu tidak di mute Mute. coba. Curhat nangis dia. Ih. Ya silakan jawab. Ini. Loh. Dah mampu dia. Dah paham Bible Kristen itu. Ya silakan jawab pakai data. Kamu mute. Bacotmu mute dulu. Ya itu tidak di mute cepat. Lu mute. Loh. Pengecut. Lah itu Mute. tidak di mute. Bacotmu Jawab. mute. Bacotmu mute. Ya silakan Takut itu tidak di mendengar mute. kebenaran takut. Ya silakan jawab ayo. Mendengar kebenaran takut. Itu tidak di mute silakan. Mute. Lu mute. Oh, nenek Berani lampir. nggak kamu mute? Udah kamu nenek lampir ngepel kamu cium pantat pendeta. Iya, kasihan, takut, Kasihan. gemetar. Oh, kasihan, nangis kamu di bawah. disuruh ngomong tak mau ngomong. Kenapa otet-otet dipanas-panas ya? Luar biasa. memang Orang tidak di kesakitan. mute. Tidak disuruh ngomong di mute. Padahal mau tak beliin permen loh dia itu kalau udah nangis. Tetap aja nangis. Ustaz Tata luar biasa, memang tidak ada sode ada lawan, sing ada lawan ini. Lanjut Tat, saya sarapan Tat, makan dulu. Iya. Silakan. Pokoknya saran saya, Oten, nggak usah pakai data. Ketampol kalian pakai Bible itu. Imani saja lah. Pokoknya Yesus Tuhan, imani gitu. Mau Bible musuhnya sendiri mau pakai Bible. Assalamualaikum, Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Lanjut Bang. Ya. Yesus, kehendak siapa Yesus disalib? Di Matius 17, 22, Pak Ustadz. Iya. Pada waktu Yesus dan murid-muridnya bersama-sama di Galilea, Ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia pada hari ketiga Ini ada mau curhat ini coba. dan bangkit. Mau pakai apa dia itu? Oh curhat nangis dia coba. Gimana, Tat? Ini Lihat ya, saya jawab ya. Kita dengar sama-sama ya. Ya silakan. Saya jawab ya. Ya silakan. Mau dia sebagai hamba, mau dia lahir di kandang, mau dia sebagai bayi, dia tetap Allah yang disembah. Nah, menurut Kristen. 1, 2, Filipi 2 ayat 6 sampai 11. Ia yang setara dengan Allah tidak menganggap. Oke, sudah. Saya jawab. Yesus, kamu setara dengan Allah? Tidak. Yohanes 13:16. Bapa lebih tinggi daripada aku. Terus Bapa berbuat apa-apa semau dia. Kalau aku tidak bisa berbuat apa-apa. Yohanes 5:30. Berarti tidak setara. Oke, silakan. Udah dijawab. Apalagi silakan. Karena dia yang setara dengan Allah. Oke, Yesus, katanya kamu setara. Tidak, Bapa lebih tinggi daripada aku. Yohanes 13 ayat 16. Bapa berkuasa. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Yohanes 5:30. Udah, silakan apa lagi? Karena dia yang setara dengan Allah. Oke, Yesus masih ngomong setara lagi, Yesus. Enggak, Tata. Bapa lebih tinggi daripada aku. Yohanes 13:16. Ya. Sedangkan aku udah bisa berbuat apa-apa. Yohanes 5:30. Oke, apa lagi? Silakan. Ya, silakan apa lagi? Langsung tak jawab. Silakan tapi di mute. Iya, silakan. 1 Apa lagi? Timotius 2 ayat 5. Apa bunyinya? Baca bunyi. Apa bunyinya? Karena Allah itu Esa, Esa pula
dia yang menjadi, bukan dijadikan. Menjadi apa? Dia yang menjadi perantara antara Allah Oke, berarti cuma perantara seperti Musa perantara. Itu. Pelantar apa? Penyampai Manusia. firman. Jadi Tuhan memakai pelantara. Apa Manusia. pelantaranya? Utusannya yaitu Musa, Yesus, Nabi Muhammad. Itu pelantara. Pelantara penyampai firman. Yohanes 3:34. Oke, apa lagi? Apa lagi? Silakan. Langsung dijawab oleh Yesus. Ayo. Apalagi silahkan kok di-mute. Ya silakan. Saya belum Langsung dijawab. selesai. Gini. Intinya kamu ngomong langsung dijawab oleh Yesus. Ini. Silakan. Ya silakan. Ngomong apa lagi? Langsung dijawab oleh Yesus. Ayo. Di-mute. Enggak, silakan. Apaan enggak? Ya silakan. Dia yang setara dengan Allah. Oke, Yesus ngomong setara lagi. Yesus, tidak Tata. Aku tidak setara dengan Bapa. Dimir. Bapak berkuasa, aku tidak. Yohanes Bapak berkuasa, aku tidak. Yohanes Bapak berkuasa, aku tidak. Yohanes Bapak berkuasa, aku tidak. Siapa? Yohanes Bapak berkuasa, aku tidak. Yohanes Bapak berkuasa, aku tidak. Enggak diturun. Siapa ini? Jadi gini ya, Natali ini ngomong apapun langsung dibantah oleh Yesus. Dia ngomong gini, kan saya mewakili Yesus. Kalau Kristen mewakili Paulus. Coba Natali, coba ngomong apapun. Coba kamu tapi mute. pasti langsung dibantah oleh Yesus. Silakan ngomong. Mute. Ya silakan ngomong. Silakan ngomong tapi mute. Ya silakan langsung dibantah. Ayo. Baca 1 Timotius 2 ayat 5. Coba baca. Coba baca. Karena Allah itu Esa. Esa pula dia yang menjadi perantara. Oke. Yesus, kamu pelantara Yesus. Iya, pelantara Bapa untuk menyampaikan firman Tuhan. Yohanes 3:34. Musa juga pelantara. Pelantara menyampaikan firman Tuhan Taurat. Sama. Oke, langsung dijawab oleh Allah Yesus. itu Esa. Ya, iya. Oh iya. Allah Esa. Oke. Yesus Allah Esa. Iya Allah Esa. Sedangkan Allah Tuhannya Kristen 3. Nah, oke, silakan apa lagi? Kasihan ketakutan. Di mute. Kasihan langsung dibantah oleh Yesus. Lihat tuh. Kasihan dibantah oleh Yesus. Jawab di mute. Ya silakan apa lagi? Ayo. Apalagi? Karena Allah itu Esa. Oke, Allah Esa. Kalau Tuhannya Kristen 3. Beda lagi ya. Oke, apa lagi? Di mute. Ya silakan. Disuruh jawab. Apalagi ya? Langsung dibantah oleh Yesus. Kasihan. Dagang apa nanya? Langsung dibantah oleh Yesus. Lu dagang. Ya silakan. Apa nanya? Apa lagi? Silakan. Ini berisik. Apa lagi? Ayo. Ayo. Baca 1 Timotius 2 ayat 5. Ya, silakan baca aja langsung dibantah oleh Yesus. Ayo. Di mute. Ya silakan. Karena Allah itu Esa. Nah, oke. Allah Esa Markus 12:29. Sedangkan Tuhannya Kristen 3, Bapa, Anak, Roh Kudus. Oke, langsung dibantah. Apa lagi? Langsung dibantah. Esa itu tidak terbatas dalam kesatuan. Yesus, Esa itu berapa? 1. Yohanes 17:3 mengenal engkau satu-satunya. Satu-satunya. Silakan apa lagi? Dongo, lu denger, jangan mute. Iya, silakan. Dongo. Silakan. Lu denger nggak Dongo? Iya, langsung silakan. Esa itu kesatuan. Esa itu kata Yesus satu-satunya. Yohanes 17 ayat 3. Iya. Mengenal engkau satu-satunya. Oke, apa lagi? Satu-satunya tidak terbatas, bukannya Satu-satunya kok tidak terbatas? Oh, kamu ini. Silakan apa lagi? Pokoknya musuh terbesarnya Kristen Yesus. Ya, musuh terbesarnya Kristen Yesus itu sendiri. Silakan ngomong apa lagi? Ngomong apa lagi? Langsung dibantah oleh Yesus. Silakan. Menurutmu apa? Apa? Ya, beraninya mute. Ya, silakan. Apa lagi? Esa menurutmu apa? Oke, menurut Yesus Esa itu satu-satunya. Yohanes 17 ayat 3. Oke. Langsung Yesus yang menjawab. Oke, silakan. Apa lagi? Ini apalagi apa sih mute? Goblok lu Dongo. Marah dia. Bal. Dakwa dia, Bal. Karena musuh terbesarnya Bible sendiri. Coba, melawan Yesus dia. Ya. Masa Yesus dikatakan goblok? Mana ini? Nyalain mic. Ya, silakan. Apa lagi? Ayo, apa lagi? Ketakutan dia. Ya, silakan. Apa lagi? 1.500 Silakan. apa lagi? Iya. Ya, silakan. Ayo.
Apa lagi? Ini apa lagi? Takut dia, takut dia. Esa itu berapa? Oke, Esa itu 1. Yohanes 17 ayat 1, ayat 3. Mengenal satu-satunya. Apalagi dalam Markus 12:9. Tepat guru. Dia doang satu-satunya. Tidak ada yang lain. Nah, tidak ada yang lain. Satunya apa? Kebenaran atau kebohongan? Nah, Apa yang ayo, apa lagi? Ayo, apa lagi? ini? Ayo. Nah, udah berani ngomong. Dia takut ketampol Bible. Udah berani ngomong. Karena ngomong satu kalimat langsung dibantah oleh Yesus. Ngomong A dibantah Yesus. Ngomong B dibantah lagi sama Yesus. Makanya jangan musuhan sama Yesus. Lihat. Yesus ini nabi pinter dia. Kamu mau lawan? Mau lawan? Coba. Ayo. Ngomong apa lagi? Ayo. Takut dia, takut dibantah oleh Yesus. Lihat tuh orang pasar mute. Ya, silakan. Lihat tuh, lihat ya. Dia silakan, tapi di mute. Ya, silakan. Baca yang benar 1 Timotius 2 ayat 5. Coba baca. Ibrani 1 ayat 6 baca. Coba dibaca. Takut dia, takut dibantah Yesus. Pada waktu Bapa membawa anak yang tunggal ke dalam dunia, ia memerintahkan seluruh malaikat untuk menyembah dia. Disembah nggak tuh bayi? Oke, sekarang saya bantah ya. Apakah Yesus ini disembah? Kemudian dia menyembah? Jadi gini. Kalau ada orang menyembah Yesus ya, bukan berarti Yesus ini Tuhan. Kok bisa Tata? Karena coba baca. 1 Samuel ayat 25 ayat 23. Ketika Abigail melihat Daud, segeralah ia turun dari atas keledainya, lalu sujud menyembah ke Daud. Apakah Daud Tuhan karena disembah? Ya. Masa gara-gara Yesus disembah Tuhan katanya. Padahal Nabi Daud juga disembah. Orang-orang sujud kepada Daud. Berarti Daud Tuhan dong. Nah, ada lagi. Tuhannya Kristen, yaitu benih head. Karena benih head ini disembah. Kejadian 23 ayat 7. Kemudian bangunlah Abraham lalu sujud menyembah kepada benih head. Apakah benih head Tuhan? Jadi lucu orang Kristen ini. Tata, Yesus Tuhan. Kenapa kok Tuhan? Karena dia disembah. Loh, Nabi Daud orang-orang menyembah sujud ke dia. Mana datanya? 1 Samuel 25 ayat 23. Abraham juga sujud kepada benih head. Kejadian 23 ayat 7. Nah. Aduh, kasihan nih. Emosi dia. Emosi masalahnya. Emosinya dia Bang Baal. Dia ngomong apapun ditampol pakai Bible. Betul. Ustadz Tada udah memahami dan mempelajari dan menghafal semua dari Kejadian sampai Wahyu. Jadi apapun nih ada jawabannya, masalah. Terutama Yesus yang menjawab sendiri, dia tambah panas. Silakan Bang Wawa Kici, mau bertanya sepuasnya, silakan Bang Wawa Kici. Silakan bertanya. Langsung Quran dan Bible menjawab. Enggak, Bang Wawa ini Islam, Ustaz. Oh, Islam. Oh, kira ya udahlah. Cuman mau bertanya katanya dari kemarin-kemarinnya. Silakan, apa yang mau ditanyakan Bang Wawa? Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya kan sudah nggak ada ibu. Doa apa ya Pak Ustadz? Buat kirim doa sama ibu yang udah nggak ada tuh. Selain Al-Fatihah Pak Ustadz. Ya gampang. Jadi gini ya. Di dalam hadis kan dijelaskan, idza mata banu Adam in qata'an amaluhu illa, kecuali 3 perkara. Ya. Apa saja 3 perkara? Kalau sudah anak Adam meninggal, maka terputus dengan dunia, kecuali 3 perkara. Pertama, sedekah jariyah. Misalnya kita ini sedekah Quran lah ya, ke pesantren. Lalu kita meninggal, selagi Al-Quran itu dibaca, pahalanya ngalir terus walaupun kita meninggal. Ya. Yang kedua, au ilmin yuntafa'u bihi. Ilmu yang bermanfaat. Misalnya kita ini mengajar. Ya. Lalu anak-anak pinter gara-gara kita. Selagi anak ini mengaji, mengamalkan, maka kita dapat pahalanya. Yang ketiga, awaladin sholihin yada'ulahu. Doanya anak yang soleh kepada ibunya. Seperti baca Fatihah, ya Allah,
saya hadiahkan bacaan Fatihah saya pahalanya kepada ibu saya, bisa. Karena dalam dalilnya itu gini. Bagaimana caranya kita ngirim Fatihah atau doa-doa atau pahala kepada orang tua? Caranya misalnya kita baca Quran. Kata ulama, misal kita mau baca 1 juz misalnya. Bisa di awal atau di terakhir. Kalau dari awal ya gini. Ya Allah, saya baca Quran ini saya hadiahkan kepada orang tua saya. Atau setelah baca 1 juz, ya Allah, pahalanya Quran ini saya sampaikan kepada orang tua saya, ya Allah. Niat, Anda juga dapat pahala. Atau doa, ya, mendoakan. Makanya dalam dalilnya Al-Isra ayat 24, wa fid lahuma janahad dzulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua, orang tua bapak ibu, dengan penuh kesayangan, ya, kasih sayang. Dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu aku kecil. Ya, mereka yang ngasih nafkah saya mulai saya kecil, terutama ibu yang mengandung 9 bulan, yang melahirkan, yang menyusui, semuanya. Kasihlah mereka ya Allah sebagaimana mereka mengasihi aku. Ya, coba kita sakit waktu bayi. Ya, tiba-tiba nangis tengah malam. Ibu langsung tidak ngantuk. Hilang ngantuknya demi kita. Makanya, qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya, apa? Wahai Tuhanku, kasihilah mereka berdua, keduanya, bapak dan ibu, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu aku kecil. Ya, kayak gitu. Sebagaimana mereka menyayangi aku. Jadi berdoa. Makanya kalau habis sholat tuh kadang-kadang kan gini, kita gini, astagfirullahaladzim, minta maaf untuk kita, untuk kita, wali walidayya, dan kedua orang tuaku ya Allah. Ya, karena gini, kalau orang Islam itu tidak egois. Pertama memintakan kepada kita sendiri, astagfirullahaladzim, Yang kedua, wali walidayya, juga kedua orang tuaku ya Allah. Wali jami'il muslimin muslimat, wal mu'minin mu'minat, al ahya'i minhum wal amwat. Jadi lengkap. Untuk kita minta maaf kepada Allah, istighfar, kedua orang tua, juga saudara-saudariku semuanya ya Allah, yang mukmin, mukminat, yang muslimin, muslimat. Gitu. Ya. Oke Ustadz, boleh saya tanya sama hal yang sama Ustadz? Tapi beda kasus nih Ustadz. Tadi kan muslim dengan mendoakan orang tua yang muslim atau saudara-saudara muslim, atau kita berdoa untuk diri kita sendiri. Nah ini tetangga saya ini kan oten Ustadz nih. Tuhannya kan 3 nih Ustadz. Nah orang tuanya sudah mati sama nih Ustadz. Nah berdoa untuk kepada Tuhannya katanya agar orang tuanya dimasukkan ke sorga gini kan. Nah doa orang anaknya pasti kan kafir juga, Tuhannya 3 gitu loh. Ibunya Tuhannya 3. Nih kira-kira ibunya nih dimasukkan neraka atau surga nih Ustadz? Ini pertanyaan Ustadz ya, maaf jangan marah Ustadz ya. Silakan Ustadz. Oke. Doa yang diterima itu kepada Tuhan yang benar. Ya, mereka doain siapa? Kepada siapa dia berdoa? Sedangkan doa yang benar adalah Al-Baqarah 186. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i dadaan. Katakan Muhammad, kalau ada hambaku bertanya tentang aku dekat dan aku akan mengabulkan doa mereka. Nah sekarang mereka doa kepada siapa? Orang Tuhan aja gak punya mereka. Atau punya tapi salah, bukan Tuhan. Sedangkan doa yang benar yang diterima kepada Tuhan yang benar. Sebagaimana Allah berfirman. Katakan Muhammad, jangan khawatir. Kalau mereka bertanya tentang aku, hambaku bertanya tentang aku dekat. Dan aku akan mengabulkan semua permintaannya. Mau doa apa dia? Nah kalau mereka Tuhan aja gak punya. Itu. Doa ke siapa mereka? Itu sih. Jadi kesimpulannya dilempar ke neraka lah ya, oten seperti itu ya. Bahkan dia haram masuk surga. Apa kata Yesus dalam Al-Quran, dalam kata Nabi Isa? Ya, malam yusyrik billah faqad haramallahu alaihil jannah. Barang siapa yang menyekutukan Allah, maka diharamkan surga itu.
Masya Allah ya, ngeri ya. Ya walaupun sebenarnya doanya sampai jingkrak-jingkrak gitu, salto-salto, nyanyi-nyanyi gitu kan, sama katanya ibadahnya, berdoanya gitu, pakai bahasa roh itu, tetap aja masuk neraka ya Ustaz ya. Iyalah. Pokoknya kuncinya surga itu kata-kata Nabi Muhammad dan Yesus, mentuhankan Allah. Fusilat 30, Al-Baqarah 25, Yohanes 17:3, Yohanes 5:24, Matius 19:16. Syaratnya masuk surga mentuhankan Allah menurut Yesus dan Nabi Muhammad dan menurut semua para nabi. Ini Bapak itu loh, Mbah Sameder Aliteng bertanya sak modare jadi. Iya. Masya Allah. Jadi nanya sampai pingsan nanti, ayo sampai pingsan. Oke, Bang Mana lagi dilanjut. Bang Mana luar biasa ya. Anda sebagai anak yang Saya di bawah aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya itu. Jadi Ustadznya kasihan mereka seumpamanya jingkrak-jingkrak apapun gitu ya. Salto-salto gitu, pakai musik, pakai dansa, pakai segala macam gitu, bahasa roh, tetap aja neraka ya Ustadz. Nah, kalau di Islam ini untuk masuk surga sulit nggak Ustadz? Silahkan Ustadz. Oke. Sebenarnya mudah. Ya. Karena memang syaratnya masuk surga kan mudah kan. Kuncinya itu Fusilat 30, Al-Had ayat 14, Ibrahim 23, Al-Kahfi 107, Al-Had ayat 56, Al-Ankabut 58, Surah Ar-Rum ayat 15, Luqman ayat 8, As-Sajdah ayat 19, Asy-Syura ayat 22. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka dengan berkata, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu bersedih hati dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga karena kamu sudah bertauhid mentuhankan Tuhan yang benar. Innal ladzina yudkhilul ladzina amanu wa amilus solihati jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Innallaha yaf'alu ma yurid. Sungguh Allah akan memasukkan orang-orang beriman kepada Allah, mengerjakan kebajikan ke dalam surga-surganya, memasukkan ke surga. Wa udkhilul ladzina amanu wa amilus solihati jannatin tajri min tahtiha al-anhar, sama Ibrahim 23. Dan orang-orang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka dimasukkan ke surga. Begitu juga Al-Kahfi 107. Innal ladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdaus. Sungguh orang yang beriman kepada Allah, mengerjakan kebajikan, untuk mereka disediakan surga firdaus.